Pemurnian Ki terkuat, episode 171-180. Bab 171, orang ini tidak bisa dibunuh. Nama, pemurni Ki terkuat penulis, Lee Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Wajah Motsa berubah drastis. Dia tidak pernah mengira taringnya akan patah. Kedua taring ini adalah tongkat pembunuhnya, jurus pembunuh terkuatnya. Ia mampu duduk di posisi ke-13 daftar gelap dengan mengandalkan tubuh lincah dan 2 taringnya. Namun kini, taringnya justru patah. Ini, bagaimana mungkin? Wajah Modesa berubah drastis. Namun sebagai seorang pembunuh profesional, ia memiliki kualitas psikologis yang tinggi dan cepat tenang. Sudah menjadi fakta bahwa taringnya patah, jadi gunakan racunnya untuk membunuh Fang Yu. Alasan mengapa taringnya begitu kuat adalah karena racun di dalamnya. Berkali-kali, ia harus menyentuh tubuh manusia secara langsung dengan taringnya. Selama dia menyemprotkan sedikit racun dan mencemari targetnya, racun tersebut akan menembus jauh ke dalam pori-pori kulit, menyebabkan targetnya mati seketika. Sambil berpikir seperti ini, Motsa menyemprotkan racun ke patahan kedua taringnya. Racunnya jatuh di leher Fang Yu. Kesuksesan, Modesa bangga dengan wajahnya, menusuk. Racunnya menyentuh kulit Fang Yu, mengeluarkan suara penguapan cairan. Semburan udara putih naik. Fang Yu masih berdiri di tempat, menggaruk lehernya dengan tangan. Gatal, saat ini, dia telah selesai makan hotdog dan melepaskan tangannya. Dia berbalik, menatap Modesa, yang tertegun dan lesu di depannya, sedikit mengernyit, dan bertanya, "Itu saja?" Aku. Modesa terdiam. Dia mencoba yang terbaik, dan dia bahkan tidak melukai rambut Fang Yu. Sebagai orang ke-13 dalam daftar gelap, dia telah membunuh banyak target yang rumit. Tapi dia belum pernah menemukan target yang begitu menakutkan, Fang Yu. Benar-benar kebal, bunuh dia. Bagaimana cara melakukannya? Keterkejutan Motsa perlahan berubah menjadi ketakutan. Dia tidak ingin mati di sini, dia tidak bisa mati di sini. Sekarang dia menyesalinya. Dia seharusnya tidak mendapat masalah dengan Fang Yu. Niat awalnya adalah membunuh Fang Yu yang telah memprovokasi seluruh daftar rahasia. Pada saat itu, dia akan mendapatkan perhatian dan dukungan yang besar lagi dengan memposting di web gelap, yang akan meningkatkan peringkatnya di daftar gelap beberapa tempat. Tapi dia tidak pernah menyangka Fang Yu ini akan sekuat itu. Rambut Motsa di tubuhnya berdiri, dan dia menendang kakinya, mencoba bergegas keluar pintu. Fang Yu tiba-tiba mengangkat telapak tangan kirinya dan memotong telapak tangan di belakang leher Modesa. Retakan, suara tajam tulang patah. Modesa, matanya terbuka lebar, wajahnya masih ketakutan, anggota tubuhnya jatuh kaku ke tanah. Fang Yu memandangi tubuh Modesa dan tiba-tiba teringat bahwa Wang Yan dan Yu Yuiwei masih berada di sampingnya. Dia menoleh dan melihat Wang Yan dan Yu Yuiwei menatapnya dengan tatapan kosong. Tidak apa-apa. Orang ini telah saya pingsan, saya akan meminta seseorang untuk menanganinya nanti, kata Fang Yu. Setelah menangani tubuh Modesa, Fang Yu kembali ke rumah dan melihat Wang Yan mengoleskan plester pada luka di leher Yu Yuiwei. Lukanya tidak dalam, hanya trauma kulit. Fang Yu tidak menyadari bahwa Yu Yuiwei terluka sebelumnya, jika tidak, dia tidak akan membiarkan Modesa mati begitu saja. Tidak apa-apa, Fang Yu melangkah maju dan bertanya. Saya baik-baik saja. Yu Yuiwei memandang Fang Yu di depannya, matanya penuh kegembiraan. Fang Yu menghilang selama setengah bulan, dia mengira Fang Yu ada yang salah. Melihat saudara laki-laki Fang Yu yang masih hidup lebih bahagia dari apapun, dan ketakutan barusan telah lama terlupakan. Saudara Fang Yu, kemana saja kamu selama 3 minggu ini? Yu Yuiwei bertanya dengan rasa ingin tahu. Fang Yu memikirkan alasan untuk menemukannya. Xiao Yu, sebelum kamu keluar, bisakah kamu memberitahu kami? Kamu menghilang selama 3 minggu, dan telepon tidak dapat dihubungi. Kami benar-benar mengkhawatirkanmu. Wang Yan melirik Fang Yu dan berkata dengan sedikit mencela. Ponsel yang dibawa Fang Yu rusak ketika dia melompat ke lingkuan. Itu sebabnya Wang Yan tidak bisa menghubungi teleponnya. Saya melakukan perjalanan ke barat Jiangnan selama beberapa waktu, dan pada saat itu ponsel saya jatuh ke air dan rusak. Fang Yu berkata setengah benar. Bepergian, Wang Yan sedikit mengernyit, memperhatikan pakaian Fang Yu yang compang camping, dan bertanya, Xiao Yu, kamu akan bepergian kemana? Mengapa kamu membuat pakaian seperti ini?
Untuk mendaki gunung, gundukan dan gundukan tidak bisa dihindari, kata Fang Yu. Wang Yan tidak bertanya lagi. Setelah mengenal Fang Yu begitu lama, dia tahu bahwa kedewasaan Fang Yu sama sekali tidak sesuai dengan usianya. Kemana Fang Yu pergi selama 3 minggu menghilang adalah urusan pribadi Fang Yu, dan dia tidak perlu terlalu khawatir. Selama Fang Yu aman dan sehat, Fang Yu berjalan ke meja makan dan melihat meja itu penuh dengan makanan, matanya berbinar. Masih banyak nasi di penanak nasi, kata Wang Yan. Fang Yu tidak ragu-ragu, dan mengambil mangkuk dan sumpit untuk menyajikan nasi. Sore harinya, Fang Yu mengganti pakaiannya setelah mandi dan berbaring di tempat tidur. Dia sedikit mengernyit saat memikirkan Modesa yang baru saja mendatanginya. Bisakah para pembunuh ini dengan mudah menemukan alamatnya? Ini tidak akan berhasil seperti ini. Beruntung juga kali ini, ketika Modesa datang ke pintu, dia kebetulan ada di rumah. Jika tidak, akibatnya akan menjadi bencana. Setelah memikirkannya, Fang Yu memikirkan ide yang bagus. Anda harus mencari Liu Lianxia untuk bekerja. Jadi Fang Yu mendesak jejak yang tertinggal di jiwa Liu Lianxia. Oh, Fang Yu terkejut begitu dia mengaktifkan tandanya. Liu Lianxia sebenarnya berada di belakang Huaibei, di gunung yang tertutup salju. Istana dingin beku. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, mendesak sasarannya. Saat ini, dia bisa melihat apa yang dilihat Liu Lianxia. 2 minggu setelah Fang Yu menghilang, Liu Lianxia mengambil kesempatan untuk kembali ke Frost Cold Palace. Dia diberitahu bahwa setelah Fang Yu membunuh Guru Long di Danau Yuexin, dia pergi ke Gunung Baichuan di barat Jiangnan, dan kemudian menghilang. Ada rumor bahwa Fang Yu meninggal di Gunung Baichuan. Ketika dia mendengar berita itu, Liu Lianxia hampir melompat kegirangan. Fang Yu meninggal, jadi tanda kutukan yang tertinggal di tubuhnya juga tidak valid. Hidupnya ada di tangannya lagi. Jadi Liu Lianxia meninggalkan Jiangnan dan kembali ke istana Frost Han. Saat ini, dia sedang mengembangkan pikirannya di kamarnya. Karena kemajuan kultivasinya terlalu lambat, dia dihukum oleh tuannya untuk mundur selama sebulan dan tidak diizinkan meninggalkan ruangan sebelum waktunya. Bing Xin Jue, lumayan. Sayang sekali Anda terlalu tidak fokus saat berkultivasi, pikiran Anda berantakan, dan efisiensi kultivasi Anda sangat rendah. Liu Lianxia sedang berkultivasi, dan tiba-tiba sebuah suara familiar yang membuat ketakutan dan kebenciannya muncul di benaknya. Fang Yu, wajah Liu Lianxia langsung memucat, hampir menjerit. Jangan kaget, aku tidak melakukan apapun padamu, kata Fang Yu. Kamu, bukankah kamu sudah? Hati Liu Lianxia terkejut, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. www.novelringan.com Tentu saja aku belum mati, aku hanya pergi bepergian untuk sementara waktu. Kata Fang Yu. Wajah Liu Lianxia berubah dan bertanya, apa yang kamu cari? Untukku. Petik 2. Aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku, kata Fang Yu. Petik 2. Aku tidak bisa meninggalkan ruangan sekarang, tuanku memintaku untuk mundur selama sebulan. Liu Lianxia berkata, ini urusanmu, kamu temukan cara untuk menyelesaikannya sendiri. Tentu saja, selama kamu cukup kuat untuk menanggungnya, kamu dapat memilih untuk tidak melakukannya. Fang Yu berkata dengan dingin. Petik 2. Tidak, Liu Lianxia tidak lagi ingin merasakan sakitnya terkoyak. Aku membutuhkanmu untuk membimbing para pembunuh yang datang menggangguku ke alamat palsu, bukan alamat asliku. Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Kata Fang Yu, aku tahu, tapi aku harus mencari majikanku dulu dan memintanya untuk mengeluarkanku. Liu Lianxia berkata sambil berpikir. Selama dia menemukan tuannya, dia bisa memintanya untuk menyelamatkannya dan membantunya menghilangkan jejak kutukan yang ditinggalkan Fang Yu di jiwanya. Memikirkan hal ini, Liu Lianxia segera melompat dari tempat tidur, membuka pintu dan berlari keluar kamar. Apa yang tidak dia ketahui adalah pikirannya muncul di dalam hatinya, dan Fang Yu mendengar semuanya. Saya ingat Liu Lianxia berkata bahwa tuannya adalah penguasa istana Frost Cold Palace. Apalagi rambut majikannya berwarna biru langit. Seharusnya itu gadis kecil saat itu. Sudah lama sekali aku tidak bertemu, jadi senang melihatnya. Pikir Fang Yu. Setelah Liu Lianxia bergegas keluar kamar, dia bergegas ke istana. Beberapa murid perempuan berdiri di dalam. Saudari Liu, bukankah kamu dihukum untuk mundur? Mengapa kamu kehabisan begitu cepat? Jika Tuan melihatnya, dia pasti marah lagi.
Seorang murid perempuan mengerutkan kening ketika dia melihat Liu Lianxia. Bab 172, temui teman lama. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Kakak senior, saya punya masalah mendesak dengan guru, di mana dia sekarang? Liu Lianxia bertanya dengan cemas. Darurat, Anda dapat memberitahu kami apa yang Anda inginkan. Kata kakak perempuan lainnya. Tidak, kamu harus menemukan master dalam hal ini. Kakak senior, beritahu aku di mana masternya berada. Liu Lianxia menghentakkan kakinya dengan cemas. Apa untungnya bagiku? Saat ini, suara dingin terdengar. Seorang wanita berjubah putih dengan tule di bahunya keluar dari balik tirai. Dia memiliki rambut panjang berwarna biru langit yang berbeda dari orang biasa. Dia tinggi dan memiliki ciri-ciri sempurna, diukir dengan indah seperti gulungan gambar. Hanya berdiri di sana, sepertinya pemandangan yang indah. Tapi tubuhnya mengeluarkan nafas dingin yang menolak orang yang jaraknya ribuan mil. Melihat wanita ini, semua murid Frostcold Palace yang hadir menundukkan kepala dan berteriak serempak, "Halo, guru." Dia adalah pemilik istana-istana Frost Han saat ini, Su Lengyun. Saat Liu Lianxia melihat Su Lengyun, Fang Yu juga melihat Su Lengyun. Itu benar-benar gadis kecil saat itu. Su Lengyun sedikit mengernyit, memandang Liu Lianxia, dan berkata, "Saya baru saja menghukum Anda untuk mundur selama sebulan, dan dalam 2 hari, Anda lari tanpa izin." Petik 2. Tuan, jangan bicarakan ini, aku benar-benar terburu-buru mencarimu. Liu Lianxia menyela Su Lengyun. Melihat wajah Liu Lianxia pucat dan cemas, Su Lengyun bertanya, "Ada apa?" "Ya, bisakah kamu masuk ke dalam dan mengatakannya?" Liu Lianxia memandang beberapa kakak perempuan di sekitarnya dan berbisik. "Ikuti aku masuk." Su Lengyun berbalik dan berjalan ke dalam tirai. Setelah memasuki aula dalam, Su Lengyun memandang Liu Lianxia dan bertanya, "Mari kita bicarakan, ada apa?" Liu Lianxia segera berlutut dan berkata, "Guru, jiwaku terkena kutukan, kamu harus menyelamatkanku." "Apa?" Ekspresi Su Lengyun berubah, dan 2 langkah ke depan, dia mengulurkan tangannya yang putih dan tanpa cacat dan meletakkannya di kepala Liu Lianxia. Cahaya putih bersinar dari telapak tangannya, dan kemudian dia benar-benar merasakan nafas aneh di tubuh Liu Lianxia. Nafas ini sangat tipis dan halus, bersembunyi di tubuh Liu Lianxia. Su Lengyun menggunakan indera spiritualnya untuk mencari nafas ini. Namun, setelah mencari, dia masih belum bisa menentukan lokasi spesifik dari nafas tersebut. Su Lengyun mengerutkan kening dan berkata, "Liansa, katakan padaku, kapan segel kutukan ini muncul?" Teknik segel mantra sebenarnya adalah teknik jiwa. Seni astral adalah yang paling kabur dan sulit dipahami. Su Lengyun tidak tahu banyak tentang soul art, dan dia sedikit tidak berdaya. "Ini aku, Liu Lianxia berteriak sebelum dia selesai berbicara dan jatuh ke tanah. Su Lengyun menghela napas dengan mata dingin, dan berkata, "Siapa kamu?" "Ya, saya telah menerobos ke ranah Wu Zun selama lebih dari 20 tahun. Suara Fang Yu muncul di aula dalam. Wajah Su Lengyun sedikit berubah karena dia merasa suara itu familiar. Itu adalah suara seseorang yang sering dia pikirkan selama bertahun-tahun. "Saya tidak memiliki kebencian terhadap murid Anda. Sebaliknya, dia ingin melakukan sesuatu terhadap saya terlebih dahulu demi 100 juta dolar. Sekarang, saya hanya memberinya sedikit hukuman dan membiarkan dia melakukan sesuatu untuk saya." Kata Fang Yu. "Siapa kamu?" Su Lengyun bertanya dengan ragu. Fang Yu tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi berkata kepada Liu Lianxia, "Ingatlah untuk melakukan apa yang saya jelaskan." Fang Yu tidak berkata apa-apa lagi. Su Lengyun tertegun beberapa saat. Liu Lianxia pucat dan bangkit dari tanah. Melihat guru dalam keadaan linglung, Liu Lianxia bertanya dengan gemetar, "Guru, apakah saya putus asa?" Su Lengyun kembali sadar dan bertanya, "Liansa, siapa orang yang mengutukmu?" "Namanya Fang Yu. Orang ini sangat aneh. Tampaknya usianya kurang dari 20 tahun. Dia hanya seorang seniman bela diri bawaan seperti saya, tetapi kekuatan aslinya sangat kuat, dan dia sangat jahat." Liu Liansa terus berbicara tanpa menyadari perubahan di mata Su Lengyun. Saat ini, Su Lengyun berdiri diam, matanya sedikit memerah. Itu benar-benar dia, itu Fang Yu. Dia pikir dia tidak akan pernah melihat Fang Yu lagi seumur hidupnya.
Saat dia mendengar suara familiar tadi, dia tercengang. Dia pikir dia salah dengar. Tapi setelah mendengarkan apa yang dikatakan Liu Lianxia, dia yakin. Orang ini benar-benar Fang Yu. Liansa, di mana kamu bertemu dengannya? Su Lengyun memandang Liu Lianxia dan bertanya. Di kota Jianghai di selatan sungai Yangtze. Melihat mata guru sedikit merah, jantung Liu Lianxia melonjak. Bukankah dia benar-benar putus asa? Tuan, apakah saya tidak bisa membantu? Liu Lianxia bertanya dengan wajah gemetar tanpa darah. Tidak, kamu bisa diselamatkan. Kamu akan baik-baik saja. Pidato Su Lengyun sedikit membingungkan karena emosinya. Dalam hati Liu Lianxia, guru akan selalu terlihat tenang dan acuh tak acuh. Tapi sekarang, Su Lengyun bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas, matanya memerah. Guru hanya menghibur saya pasti memiliki masalah serius dengan tubuh saya akan mati. Sungguh menyedihkan untuk mati seperti ini. Apakah kamu tahu alamat Fang Yu saat ini? Su Lengyun bertanya lagi. Petik 2 titik. Aku tahu. Liu Lianxia menjawab dengan lemah. Baiklah, besok aku akan pergi ke kota Jianghai bersamamu untuk menemukannya. Su Lengyun menggigit bibirnya untuk menutupi kegembiraannya. Tuan, kamu akan menemukan Fang Yu bersamaku. Sebuah cahaya muncul di mata Liu Lianxia. Dengan kekuatan master, adalah mungkin untuk mengalahkan Fang Yu. Jika Fang Yu benar-benar bisa dikalahkan, kutukan di tubuhnya secara alami akan terangkat. Tuan, terima kasih. Liu Lianxia berlutut lagi. Fang Yu sedang berbaring di tempat tidur di kamar, memikirkan beberapa hal di masa lalu. Dia seharusnya bertemu Su Lengyun 20 tahun lalu, atau mungkin lebih dari 10 tahun lalu. Saat itu, dia tinggal di Yangzhou, Huaibei. Keluarga Su adalah keluarga sekuler lokal di Yangzhou. Latar belakangnya lumayan, dan bisa menduduki peringkat 3 besar di Yangzhou. Namun, pada saat itu, patriark dari keluarga Su terlalu jujur, dan dia tidak mau bekerja sama dengan keluarga lain, melakukan hal-hal yang merugikan dunia dan menghasilkan keuntungan besar. Tak hanya itu, ia juga melaporkan bisnis ilegal keluarga tersebut kepada pihak berwajib. Seiring berjalannya waktu, keluarga Su dibenci oleh semakin banyak keluarga. Akibatnya, beberapa keluarga bangsawan bersatu dan menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakan lebih dari selusin pembunuh, menyerbu keluarga Su, dan membunuh siapapun. Fang Yu kebetulan sedang keluar untuk makan malam, melewati pintu rumah keluarga Su, dia memperhatikan apa yang terjadi di dalam. Ia tak ingin usil, namun tangisan seorang gadis menarik perhatiannya. Dia menoleh dan melihat seorang gadis berusia 6 atau 7 tahun www.novelhall.com duduk di tanah di halaman mansion. Rambut gadis kecil itu berwarna biru langit, terlihat sangat aneh. Seorang pria parubaya berdiri di depannya dengan banyak luka dan pendarahan, namun dia masih berdiri dan mengulurkan tangan untuk melindungi gadis kecil itu. Kamu bisa membunuhku, tapi bisakah kamu melepaskan anakku? Mata Patriark Su memerah dan meraung. Maaf, Tuan keluarga Su, instruksi yang kami terima adalah menghancurkan seluruh keluarga Su Anda. Pembunuh itu tersenyum dingin dan mengangkat pedangnya, lalu menebas gadis kecil itu. Patriark keluarga Su bergegas maju dengan seluruh kekuatannya dan memblokir pedang untuk gadis kecil itu dengan punggungnya. Gadis kecil itu ketakutan dan menangis kepada ayahnya. Ayahnya tidak menanggapi. Kali ini, si pembunuh mengangkat pedang panjangnya lagi. Gadis itu menangis dan merangkak keluar secara naluriah, hanya untuk melihat Fang Yu yang berdiri di luar pintu. Fang Yu melihat ketakutan dan kesedihan di mata besar gadis itu, serta air mata yang jernih. Pada saat itu, hati Fang Yu yang sudah bodoh sedikit bergetar. Jadi, dia menyelamatkan gadis itu dan membunuh semua pembunuhnya. Setelah itu, dia membawa gadis itu bersamanya dan hidup bersama selama kurang lebih setengah tahun. Setengah tahun kemudian, karena fisik penuh yin gadis itu sangat cocok untuk mengolah seni bingsin dari Istana Dingin Beku, Fang Yu mengirim gadis itu ke Istana Dingin Beku dan kemudian meninggalkan Huaibei. Lihat gadis itu lagi, seperti hari ini. Gadis ini adalah Su Lengyun, sekarang pemilik istana-istana Frosthan. Waktu berlalu begitu cepat, dia masih menjadi anak yang manis dalam ingatan, pikir Fang Yu. Keesokan paginya, Fang Yu berjalan keluar dari gerbang komunitas dan bertemu dengan dua pria berpakaian preman. Tuan Fang, kami sudah lama menunggu Anda bab 173, keterampilan fisik yang aneh.
Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Dilihat dari temperamen kedua pria ini, mereka jelas-jelas adalah tentara. Fang Yu memandang mereka dan tiba-tiba teringat sesuatu. Xia Heguang memintamu untuk datang kepadaku. Fang Yu bertanya. Melihat Fang Yu langsung memanggil nama Das Huai, ekspresi kedua pria itu sedikit berubah, sedikit tidak puas, tapi mereka tidak mengatakan apapun. Mereka semua tahu betapa Marsekal terikat pada Fang Yu. Ya, salah satu dari mereka menjawab. Tanggal berapa hari ini? Fang Yu bertanya lagi. Hari ini tanggal 4 Mei Tuan Fang. Pria itu menjawab. Tanggal 4 Mei, bukankah letaknya sangat dekat dengan distrik militer? Fang Yu menepuk kepalanya dan berkata, pada tanggal berapa kompetisi akan diadakan? Kompetisi ini akan diadakan pada tanggal 12. Pria itu berhenti dan berkata, Tuan Fang, Anda telah menghilang selama 3 minggu. Komandan meminta kami untuk mencari Anda di seluruh Jiangnan dan bahkan Huaxia, tetapi kami tidak menemukannya. Maaf, saya pergi mendaki selama ini, kata Fang Yu. Kedua pria itu saling melirik, mata mereka cemberut. Kompetisi wilayah militer adalah hal yang sangat penting, tetapi Fang Yu ini sebenarnya pergi mendaki gunung pada saat yang paling kritis. Tahukah dia apa arti hasil kompetisi ini? Sungguh permainan anak-anak. Ayo pergi, aku akan pergi ke area militer bersamamu, kata Fang Yu. Kompleks tentara. Xia Heguang sedang duduk di kursi malas di halaman, minum teh dengan wajah sedih. 3 minggu lalu, dia telah memilih pemain untuk berpartisipasi dalam turnamen ini, tetapi Fang Yu sudah tiada. Kompetisi akan segera dimulai, dan Xia Heguang tidak tahu kapan Fang Yu akan kembali. Oleh karena itu, dia harus memilih satu anggota tim lagi dan membiarkan Huang Xiaolong untuk sementara menjadi kapten. Terlebih lagi, karena hilangnya Fang Yu, dia hanya bisa membiarkan kelompok pemain ini meningkatkan intensitas latihan mereka sesuai dengan rencana latihan sebelumnya. Namun efek dari pelatihan tersebut sangat umum. Ia mendapat informasi bahwa dalam kompetisi ini, distrik militer lain telah mengirimkan setidaknya 2 anggota tim super unggulan, yaitu keberadaan ranah pencaksilat di atas sang master. Juara terakhir, wilayah militer Beijing, mengirimkan 4 anggota tim level super elite. Salah satunya juga dikenal sebagai prajurit generasi baru. Ia juga merupakan tempat pertama dalam daftar militer Tiongkok saat ini, Xiao Chen. Di wilayah militer Jiangnan, jika Fang Yu tidak kembali, maka hanya Huang Xiaolong yang akan dianggap sebagai pemain super elit. Dilihat dari kekuatan bukunya, wilayah militer Jiangnan terakhir mampu meraih peringkat kelima, kali ini saya khawatir berada di posisi terbawah. Wilayah militer di bawah tidak hanya akan ditertawakan, tetapi yang lebih penting, tidak akan mendapat imbalan apapun. Kompetisi akan dimulai seminggu lagi, dan sekarang Xia Heguang tidak dapat menemukan kandidat yang cocok untuk menggantikan Fang Yu. Tidak ada orang kedua seperti Fang Yu yang begitu muda dan kuat di Jiangnan. Hei, Xia Heguang menghela nafas. Kakek, kenapa kamu menghela nafas lagi? Saat ini, Xia Weiyu keluar rumah. Fang Yu itu melarikan diri, kita bisa menuntutnya. Selama dia muncul, kita akan menangkapnya dan memenjarakannya. Xia Weiyu berkata dengan kejam. Tapi dia tampak marah di permukaan, tapi hatinya sangat gembira. Hilangnya Fang Yu adalah kabar baik baginya. Karena, selama Fang Yu pergi, Huang Xiaolong akan menjadi pemimpin tim tahun ini. Saudara Xiaolong akan berpartisipasi dalam kompetisi besar sebagai ketua tim. Jika dia bisa mendapatkan peringkat yang bagus, dia pasti bisa melangkah lebih jauh. Jika dia bisa dipromosikan menjadi jenderal, saya bisa bersamanya. Xia Weiyu Xindao. Saat itu, terdengar suara mesin mobil di luar halaman. Setelah beberapa saat, terdengar suara langkah kaki. Fang Yu dan kedua pria itu masuk. Marshal, Tuan Fang sudah kembali. Kedua pria itu membungkuk hormat kepada Xia Heguang, lalu mundur. Saat dia melihat Fang Yu, mata Xia Heguang berbinar, dan ekspresi Xia Weiyu berubah drastis. Tuan Fang, kamu akhirnya kembali. Xia Heguang berdiri, matanya bersemangat. Maaf, aku sedang sibuk dengan hal lain akhir-akhir ini, dan aku melupakanmu untuk sementara waktu. Fang Yu menggaruk kepalanya dan berkata, Fang Yu bukanlah orang yang tidak percaya pada kata-kata. Karena Xia Heguang telah berjanji untuk mewakili wilayah militer Jiangnan, dia tidak akan mengingkari perkataannya. Tidak apa-apa,
asal kamu kembali. Xia Heguang berkata dengan tegas dengan matanya. Berita tentang Fang Yu membunuh Guru Long dengan pukulan di Danau Hati Bulan menyebar ke seluruh Tiongkok. Setelah mendengar berita ini, Xia Heguangcai memiliki konsep yang lebih jelas tentang kekuatan Fang Yu. Sederhananya, ini lebih baik dari Wu Zun. Selama Fang Yu ada di sana, dia yakin akan mendapatkan hasil 3 besar di kompetisi ini. Fang Yu, menurutmu tidak apa-apa jika merasa malu. Tahukah kamu berapa banyak waktu yang kamu buang-buang waktu kita? Pertandingan besar akan berlangsung seminggu lagi. Kamu baru kembali sekarang, kenapa kamu punya waktu untuk melatih para pemain itu? Sejak dia melihat Fang Yu, wajah Xia Weiyu menjadi jelek. Bagaimana bisa bajingan ini kembali tiba-tiba? Hujan ringan, diam. Xia Heguang memarahi dengan wajah muram. Wajah Xia Weiyu berubah, dia tidak berani berbicara lagi, tapi matanya penuh kebencian. Fang Yu mengabaikan Xia Weiyu, tetapi bertanya pada Xia Heguang, apakah perlu melatih mereka sekarang? Saya tidak tahu apakah Master Fang memiliki metode pelatihan yang efisien. Selama ketidakhadiran Anda, kami telah meminta anggota tim untuk melakukan pelatihan intensitas tinggi sesuai dengan rencana pelatihan biasa, tetapi efeknya sangat rata-rata. Xia Heguang berkata dengan suara yang dalam. Metode pelatihan yang efisien. Fang Yu sedikit mengernyit, berpikir. Setelah beberapa saat, dia teringat serangkaian teknik tinju aneh yang diajarkan masternya saat dia berlatih. Fang Yu menunjukkan senyuman di wajahnya dan berkata, saya memiliki keterampilan fisik yang bagus, tetapi saya tidak tahu apakah kelompok pemain ini mau berlatih. Xia Heguang terlihat serius, dan berkata, kali ini pertandingan besar adalah tentang reputasi seluruh wilayah militer Jiangnan, semua orang harus berusaha sekuat tenaga. Tidak ada kemungkinan untuk mengisi ulang. Baiklah, ambilkan aku selembar kertas putih dan kuas. Kata Fang Yu, kertas kosong, kuas. Apa yang akan dilakukan Fang Yu? Bukankah perlu melatih kemampuan fisik para pemain? Apakah dia ingin menuliskan rumus mentalnya? Xia Heguang terkejut dan tidak banyak bicara. Dia menoleh ke arah Xia Weiyu di sebelahnya dan berkata, Weiyu, ambil kertas dan pena seperti yang diminta oleh Tuan Fang. Kakek, dia jelas-jelas sedang main-main. Xia Weiyu mau tidak mau berkata. Xia Heguang memelototi Xia Weiyu, mengejutkan hati Xia Weiyu, dan menelan kata-kata selanjutnya. Setelah beberapa saat, Xia Weiyu kembali dengan selembar kertas putih dan kuas hitam, dan menyerahkannya kepada Fang Yu dengan marah. Fang Yu mengambil pena dan kertas dan mulai menggambar di atasnya. Xia Heguang berdiri dan melangkah maju, ingin melihat apa yang dilukis Fang Yu. Tak lama kemudian, garis besar seseorang membaca www.ukansu.com muncul di kertas. Anggota badan orang ini berdiri dalam posisi yang sangat aneh, anggota badannya sangat bengkok dan tidak terkoordinasi. Fisik macam apa ini? Xia Heguang telah melihat banyak gambar fisik, tetapi belum pernah melihat yang seperti ini. Fang Yu mulai menggambar orang kedua. Segera, 9 orang tergambar di seluruh kertas putih, dan masing-masing dari mereka melakukan gerakan yang berbeda. Namun tindakan-tindakan tersebut memiliki satu kesamaan, yaitu terlihat sangat menyimpang dan tidak terkoordinasi. Xia Heguang bahkan ragu, apakah ini gerakan fisik yang bisa dilakukan manusia. Bagaimana letak lengan dari belakang ke pusar depan? Bagaimana cara mengangkat kaki kiri ke dada dengan sudut berlawanan? Xia Heguang menjadi lebih ketakutan saat dia melihatnya. Jika seseorang dapat melakukan semua gerakan di selembar kertas ini, dia akan mengira bahwa orang tersebut adalah alien, atau sejenis manusia karet. Tuan Fang, apakah ini teknik fisik yang ingin Anda ajarkan kepada para pemain? Xia Heguang bertanya dengan ragu-ragu. Ya. Fang Yu mengangguk dan berkata, sebenarnya, ada lebih dari 30 set gerakan dalam teknik tubuh ini, tapi saya hanya ingat 9 set gerakan ini. Lebih dari 30 rangkaian tindakan. 9 rangkaian tindakan ini tampaknya berada di luar jangkauan orang normal. Ada lebih dari 20 grup. Bagaimana orang-orang yang menciptakan tindakan ini bisa melakukan hal tersebut? Mata Xia Heguang penuh dengan keterkejutan. Selama para pemain ini dapat melakukan satu set gerakan dan berlatih selama 1 atau 2 jam sehari, itu sudah cukup untuk meningkatkan tubuh fisik mereka ke level yang lebih tinggi, kata Fang Yu. 10 menit kemudian, Xia Heguang membawa Fang Yu ke tempat latihan. 10 pemain, termasuk Huang Xiaolong, sedang berlatih di tempat latihan. Melihat Fang Yu muncul,
ke-10 pemain terkejut. Terutama wajah Huang Xiaolong yang langsung menjadi suram. Bab 174 Kapten Fang. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel bagus tidak memiliki pop-up. Kenapa dia kembali? Huang Xiaolong menatap Fang Yu, matanya penuh keengganan dan kebencian. Hanya tersisa 1 minggu di turnamen wilayah militer, dan Fang Yu telah menghilang selama 3 minggu penuh. Kenapa dia kembali saat ini? Jika Fang Yu tidak kembali, Huang Xiaolong akan mengamankan posisinya sebagai kapten turnamen ini. Maafkan waktu latihan semuanya, ada sesuatu yang ingin saya umumkan. Xia Heguang berjalan ke arah sekelompok pemain, dan Fang Yu berdiri di belakangnya. Semua orang telah melihat bahwa Tuan Fang telah kembali. Sama seperti penunjukan sebelumnya, Tuan Fang akan menjadi pemimpin tim. Saat berbicara, Xia Heguang melirik Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menunduk dan mengepalkan tangannya. Anggota tim lainnya telah melihat keterampilan Fang Yu, dan mereka bahkan lebih terdiam saat ini. Jika Anda tidak memiliki komentar apapun, Fang Yu akan menjadi kapten tim Sun Long kami. Dia akan memimpin Anda untuk mewakili wilayah militer Jiangnan kami dalam kompetisi wilayah militer ini. Xia Heguang berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, Xia Heguang melirik Huang Xiaolong lagi dan berkata, Letnan Jenderal Huang Xiaolong akan menjabat sebagai wakil kapten dan membantu Kapten Fang Yu dalam pekerjaannya. Mendengar keputusan Xia Heguang, setiap anggota tim diam-diam membidik Huang Xiaolong. Huang Xiaolong masih menundukkan kepalanya tanpa indikasi apapun. Kalau begitu, mulai hari ini, Kapten Fang Yu akan memberimu pelatihan khusus. Xia Heguang menarik kembali matanya dan berkata, pelatihan khusus. Mendengar kata-kata ini, setiap anggota tim mengangkat kepala dan memandang Xia Heguang. Selanjutnya, Kapten Fang akan menjelaskannya padamu. Xia Heguang berbalik dan memandang Fang Yu. Fang Yu memegang setumpuk kertas putih yang disalin di tangannya dan menyerahkan kertas putih itu kepada para pemain. Setiap orang mengambil 1, kata Fang Yu. Anggota tim memegang kertas putih di tangan mereka dan melihat action figure yang tergambar di atasnya, saling memandang. Apa ini? Maksudnya kita harus berlatih sesuai dengan itu. Bagaimana caramu berlatih ini? Lagi pula, aku tidak bisa melakukan gerakan-gerakan ini. Setelah melihat-lihat gambar di kertas putih beberapa saat, anggota tim banyak berbicara. Fang Yu tersenyum dan berkata, saya yakin semua orang telah menebak apa pelatihan khusus saya. Ya, Anda harus mengikuti. Orang-orang di gambar yang saya gambar dan melakukan tindakan yang sama. Kamu pilih gambar mana yang ingin kamu pelajari. Mendengar kata-kata Fang Yu, tim menjadi gempar. Mereka tidak menyangka bahwa Fang Yu benar-benar ingin mereka mempelajari pergerakan karakter yang digambar dalam gambar ini. Bagaimana cara melakukannya? Beberapa pemain sudah mencoba melakukannya, namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Bagaimana kamu melakukan ini? Berbagai pemain mengeluh. Ada beberapa gerakan yang tidak bisa Anda lakukan sendiri, jadi Anda bisa mencari seseorang untuk membantu Anda mengetahui gerakan itu, kata Fang Yu. Geser keluar, wajah anggota tim itu aneh. Sesuai dengan aksi pada gambar, jika keras apakah lengannya tidak patah. Huang Xiaolong melemparkan kertas putih itu ke tanah, menatap Fang Yu, dan berkata, Kapten Fang, jangan katakan apakah tindakan ini bisa dilakukan. Bahkan jika kita melakukannya, apa yang bisa kita lakukan? Kami akan mengikuti kompetisi wilayah militer. Kami akan menguji kemampuan bertarung, bukan senam. Pernyataan Huang Xiaolong didukung oleh sebagian besar pemain yang hadir. Memangnya gerakan-gerakan tersebut sulit dilakukan, apalagi dikatakan kalaupun dilakukan. Apakah ini membuat mereka berlari lebih cepat dan memiliki tenaga lebih besar? Jika tidak ada efek seperti itu, lalu apa tujuan melatih gerakan-gerakan tersebut? Kapten Fang, saya tahu Anda luar biasa dan sombong. Tapi tolong hormati kami juga. Alasan mengapa kami datang ke sini dan berlatih keras setiap hari adalah untuk kehormatan wilayah militer Jiangnan, bukan agar Anda berperan sebagai monyet. Kata Huang Xiaolong sungguh-sungguh. Kata-katanya penuh dengan bubuk mesiu, yang membuat suasana di tempat kejadian jauh lebih dingin. Xia Heguang berdiri di samping, menyipitkan mata sedikit, dan tidak berkata apa-apa. Anggota tim lainnya bahkan takut untuk berbicara saat ini. Fang Yu menatap Huang Xiaolong dan tersenyum dan berkata, gerakan-gerakan ini kelihatannya sangat sulit, tetapi mempunyai efek yang besar dan dapat menstimulasi potensi tubuh fisik Anda.
Petik 2. Membangkitkan potensi. Saya belum pernah mendengarnya. Hanya melakukan serangkaian tindakan lucu dapat merangsang potensi tubuh. Huang Xiaolong mencibir. Berapa umurmu? Fang Yu tiba-tiba bertanya. Huang Xiaolong terkejut dan menjawab, 27. Itu benar, Anda baru berusia 27 tahun, dan ada banyak hal yang belum pernah Anda dengar. Anak muda, tetap harus rendah hati, kata Fang Yu. Ekspresi Huang Xiaolong membeku, dan kemudian dadanya meledak menjadi amarah. Seorang siswa sekolah menengah yang berusia kurang dari 20 tahun, pada gilirannya mengajarinya bagaimana menjadi seorang pria. Ini adalah ejekan dan provokasi telanjang. Anggota tim lainnya juga menunjukkan wajah aneh. Tapi apa yang dikatakan Fang Yu berasal dari hatinya. Dia telah hidup selama 5.000 tahun, dan dia tahu banyak, dan dia tidak tahu banyak. Kapasitas otak manusia selalu terbatas, tetapi alam semesta tidak terbatas oleh. Karena itu, Fang Yu mengatakan bahwa tidak hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada dirinya sendiri, ia harus rendah hati. Ribuan tahun yang lalu, ketika gurunya mengajarinya teknik fisik semacam ini untuk pertama kalinya, reaksi Fang Yu mirip dengan reaksi anggota tim. Namun kemudian, Fang Yu menemukan efeknya setelah dia mampu melakukan tindakan tersebut. Dapat merangsang potensi maksimal tubuh. Tentu saja, untuk melakukan ini, Anda perlu menyelesaikan lebih dari 30 set gerakan dan mempertahankan kebiasaan latihan dalam waktu yang lama. Kemampuan Fang Yu untuk memiliki tubuh abadi saat ini tidak dapat dipisahkan dari fondasi yang diletakkan ketika ia mempraktikkan serangkaian teknik fisik ini. Kapten Fang, katamu enteng, kamu bisa mencoba melakukan sendiri aksi di gambar itu. Jika kamu bisa melakukannya, tentu saja kami tidak keberatan, kata Huang Xiaolong dengan ekspresi muram. Saya melakukannya. Mengapa saya ingin melakukannya? Sekarang saya melatih Anda secara khusus, bukan Anda. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, ini perintahku sebagai kapten. Kamu harus melakukannya jika tidak melakukannya. Wajah seluruh pemain yang hadir berubah. Misi seorang prajurit adalah mematuhi perintah. Fang Yu sekarang adalah kapten mereka, jadi tentu saja mereka tidak bisa menentang perintah. Huang Xiaolong mengertakkan gigi dan mengepalkan tangannya. Posisi kapten awalnya adalah miliknya. Sialan Fang Yu, suatu hari nanti aku akan mendapatkan semuanya kembali. Dengan cara ini, Anda menemukan cara untuk membuat serangkaian tindakan apapun di atas kertas. Saya akan memeriksanya besok sore. Jika Anda tidak bisa melakukannya, saya akan langsung dikeluarkan dari tim. Fang Yu berkata dengan ringan. Mendengar kata-kata Fang Yu, wajah masing-masing anggota tim berubah lagi. Mereka telah berlatih selama hampir sebulan, dan mereka akan dikeluarkan hanya karena tidak bisa melakukan gerakan aneh di atas kertas. Ini terlalu tidak masuk akal, bukan? Semua pemain melihat ke arah Xia Heguang di samping. Xia Heguang adalah komandan wilayah militer Jiangnan, dan keputusan akhir masih ada di tangannya. Tapi Xia Heguang tidak berekspresi dan tidak berkata apa-apa. Pergi. Fang Yu berbalik, menatap Xia Heguang, dan berjalan keluar. Xia Heguang memperhatikan anggota tim yang tidak senang, lalu pergi. Setelah Fang Yu dan Xia Heguang pergi gelombang www.novelringan.com gelombang, terdengar ledakan ratapan dan makian di tempat latihan. Fang Yu ini sedang main-main, apa yang harus aku lakukan? Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan dipecat. Aku telah berlatih keras selama 3 minggu, dan sekarang aku harus dipecat karena aku tidak bisa melakukan gerakan bodoh ini. Aku tidak akan melakukannya. Aku akan memeriksanya besok. Aku tidak akan melakukannya. Aku tahu apa yang bisa dia lakukan padaku. Semakin banyak pemain berbicara, mereka menjadi semakin marah, dan beberapa bahkan mulai mengutuk Fang Yu. Saat ini, salah satu anggota tim berkata, "Hei, tindakan ini tidak mungkin dilakukan, jadi kita tidak akan melakukannya bersama besok." Saya tidak percaya lagi. Apakah Fang Yu benar-benar berani mengusir kita semua? Ya, kami sudah berlatih selama 3 minggu, sekarang kami menemukan anggota tim, di mana kami masih bisa mengimbangi. Dia tidak akan pernah memecat kami. Anggota tim lainnya menggema. Bahkan jika dia dipecat, Marshall tidak akan setuju, kata salah satu anggota tim. Setelah beberapa patah kata, sebagian besar anggota tim mencapai konsensus. Jangan lakukan itu. Namun saat ini, Huang Xiaolong tidak membuat pernyataan. Saudara Long, apakah kamu tidak tahu bagaimana melakukannya?
Kita bahkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeluarkan Fang Yu ini dari panggung. Beberapa pemain mencondongkan tubuh ke depan dan berkata. Huang Xiaolong tampak murung, memandangi sekelompok pemain, dan berkata, apakah Anda ingin melanggar perintah militer dengan melakukan ini? Tidakkah Anda mendengar komandan mengatakan bahwa kita harus sepenuhnya mematuhi perintah Fang Yu? Wajah para pemain berubah. Tindakan-tindakan ini, tidak hanya harus kita lakukan, tapi juga lakukan dengan baik. Kalau tidak kita tunggu saja sampai dikeluarkan. Huang Xiaolong berkata dengan dingin, mengambil kertas putih di tanah dan mulai mencoba melakukannya. Anggota tim memandang Huang Xiaolong dengan wajah bingung. Kakak Long, ada apa? Bukankah dia yang paling tidak nyaman dengan Fang Yu? Bab 175 Strategi Dingran. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan, mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Huang Xiaolong sangat marah. Tentu saja dia tidak mau mengikuti keinginan Fang Yu. Namun, sebelum Xia Heguang pergi, dia melihatnya. Sorot mata itu penuh peringatan. Xia Heguang memperingatkannya untuk tidak mencoba melawan Fang Yu lagi. Huang Xiaolong telah bersama Xia Heguang selama bertahun-tahun. Dia tahu bahwa watak Xia Heguang tidak selembut kelihatannya. Itu benar-benar membuat marah Xia Heguang, dan masa depannya hancur total. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak bisa menerima lamaran kelompok pemain ini. Tidak diragukan lagi hal itu akan menjijikkan bagi Fang Yu, tetapi konsekuensinya akan serius. Xia Heguang pasti akan berpikir bahwa Huang Xiaolong menghasut para pemain untuk melakukan ini. Kejahatan karena tidak mematuhi perintah militer ditimpakan pada prajurit manapun, dan ini merupakan pukulan telak bagi masa depan orang tersebut. Huang Xiaolong memiliki ambisi besar, dia masih ingin naik. Dia tidak boleh melakukan kesalahan seperti itu. Oleh karena itu, meskipun dia sangat sedih, dia harus mematuhi perintah tersebut. Kalian, beri aku semua pelatihannya. Huang Xiaolong meraung ketika dia melihat sekelompok pemain membeku di tempatnya. Melihat kemarahan Huang Halong, para pemain tidak berani berkata apa-apa lagi, sehingga mereka harus mengambil kertas kosong dan mulai berlatih. Xia Heguang berjalan di samping Fang Yu, dan setelah hening beberapa saat, dia berbicara, Kapten Fang. Apakah menurut Anda saya tidak seharusnya melakukan ini? Saya harus mendemonstrasikannya lagi, untuk meyakinkan orang banyak. Fang Yu berkata sebelum Xia Heguang menyelesaikannya. Xia Heguang tidak berkata apa-apa lagi, dan mengangguk. Memang benar, dia berpikir bahwa pendekatan Fang Yu barusan tidak tepat. Tidak perlu, meskipun aku melakukan serangkaian tindakan itu. Mereka yang tidak menerimaku akan tetap menolakku, kata Fang Yu. Alasan lainnya adalah Fang Yu tidak yakin apakah dia bisa melakukan tindakan ini sekarang. Tubuhnya belum ditempa saat itu, dan plastisitasnya tinggi, sehingga dia mampu melakukan gerakan-gerakan tersebut. Namun kini, tubuhnya telah ditempa ratusan kali, dan kekerasan tulang serta ototnya telah mencapai batasnya. Biarkan dia melakukan tindakan ini lagi, sangat mungkin dia tidak akan bisa melakukannya, dan itu akan menjadi lelucon besar. Lalu tentang pengusiran, Xia Heguang ragu-ragu, bi besar akan dimulai dalam seminggu. Kelompok pemain ini telah berlatih selama 3 minggu. Jika mereka dikeluarkan, saya khawatir tidak ada cara untuk gantikan mereka. Tidak masalah, jika mereka tidak bisa melakukan gerakan itu, maka mereka tidak jauh berbeda dengan pemain lain yang belum dilatih, ubah saja dengan santai. Fang Yu tersenyum. Meskipun dia tidak setuju dengan pendekatan Fang Yu, bagaimanapun juga Fang Yu adalah kaptennya. Jika dia berbicara lebih banyak, Fang Yu mungkin akan merasa jijik. Setelah meninggalkan wilayah militer, Fang Yu datang ke sekolah. Dia telah absen dari sekolah selama 3 minggu, dan dia menjadi fokus ketika dia muncul di kelas. Melihatnya, ada yang bercanda, ada yang nakal, dan ada pula yang iri dan kagum. Pembelajaran di kelas 3 SMA sangat menegangkan, orang tua dan guru berharap siswanya bisa mereview selama 24 jam. Tapi Fang Yu datang sesuai keinginannya, dan absen dari kelas jika dia tidak mau datang. Terlebih lagi, bahkan ketika dia datang ke kelas, Fang Yu tidak belajar, baik tidur maupun membaca novel. Bagi mereka yang bisa membaca dengan bebas di tahun ketiga sekolah menengah, Fang Yu mungkin satu-satunya di Huaxia. Kemana saja kamu selama 3 minggu ini? Tang Xiaorou bertanya begitu Fang Yu duduk. Pergi bermain, jawab Fang Yu. Mau,
Pergi kemana? Hanya butuh 3 minggu untuk bermain. Ayahku bilang aku bahkan tidak bisa menghubungimu. Tang Xiaorou mengerutkan kening. Aku tidak akan memberitahumu, aku pergi ke tempat yang menyenangkan, kata Fang Yu. Tang Xiaorou menatap wajah Fang Yu, dan mendengus setelah beberapa saat, dan berkata, ujian masuk perguruan tinggi akan segera diadakan dalam 1 bulan, menangis. Apa yang membuatmu berpikir aku akan menangis jika aku tidak lulus ujian masuk universitas utama? Fang Yu bertanya sambil mengangkat alisnya. Kamu tidak mau kuliah, kenapa kamu mau SMA? Tang Xiaorou bertanya dengan pipi memerah. Bukankah sudah jelas, untuk menghabiskan waktu, jawab Fang Yu, buang-buang waktu. Tang Xiaorou tidak percaya sama sekali. Siapa yang akan pergi ke sekolah menengah untuk menghabiskan waktu? Fang Yu, jangan berpikir bahwa kamu memiliki nilai bagus dalam ujian masuk perguruan tinggi sebelumnya, dan ujian masuk perguruan tinggi sangat stabil. Berapa banyak siswa yang berprestasi tidak normal dalam ujian masuk perguruan tinggi setiap tahun? Saya pikir kamu memiliki kemungkinan besar menjadi salah satu dari mereka. Tang Xiaorou berkata dengan marah. Oke, kembalilah berlatih, jangan ganggu aku. Fang Yu melambaikan tangannya dan berkata, Anda, Tang Xiaorou memucat karena marah, dia ingin memarahi tetapi tidak berani, jangan melangkah terlalu jauh. Dia jelas melakukannya demi Fang Yu dan mengingatkannya untuk mengulas. Tapi Fang Yu sebenarnya bilang dia menyebalkan. Bajingan yang tidak mengenal orang baik ini, jangan pedulikan dia lagi. Salah satu kelas di pagi hari adalah bahasa Inggris, yang juga merupakan kelas favorit banyak anak laki-laki di kelas tersebut. Karena kelas ini, mereka bisa melihat Dewi Dingran. Bel kelas berbunyi. Dingran masuk ke ruang kelas dengan wajah kuyu. Dia melangkah ke atas panggung, melirik ke kursi di bawah, dan melihat Fang Yu tidur di atas meja. Mata yang awalnya tidak terlalu terlihat langsung berbinar. Fang Yu kembali. Dia diselamatkan. Ding Ranqiang menahan kegembiraan di hatinya dan menyelesaikan kelas bahasa Inggris ini. Ketika kelas selesai, Ding Ran ingin menemukan Fang Yu. Namun melihat begitu banyak siswa di kelas, dia melepaskan ide ini lagi. Jangan terburu-buru, saya akan mencarinya pada siang hari. Sepulang sekolah pada siang hari, Fang Yu keluar dari kelas, bersiap untuk pergi ke ruang makan. Tapi saat dia berjalan keluar dari pintu belakang, dia bertemu Ding Ran berseragam. Fang Yu, aku sudah lama menunggumu. Ding Ran tersenyum. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, ada apa? Aku hanya ingin mengajakmu makan, terima kasih telah membantuku beberapa kali sebelumnya, kamu tidak akan menolak. Ding Ran berkedip dan bertanya dengan lembut. Fang Yu tahu bahwa Ding Ran pasti menginginkan sesuatu, tetapi Fang Yu memang telah membantu Ding Ran 2 atau 3 kali, dan dia belum mendapat imbalan. Semakin banyak orang yang tidak ingin melakukan kontak, masalah ini harus semakin jelas. Jika Anda tidak makan makanan ini, Anda kalah. Jadi Fang Yu menyetujui permintaan Ding Ran. Ding Ran membawa Fang Yu ke kantin staf. Hanya staf sekolah yang boleh makan di kantin staf. Cara makan di kantin staf juga berbeda dengan kantin siswa. Caranya sama seperti memesan makanan di restoran. Setelah memesan, kecepatan penyajiannya sangat cepat. Fang Yu membenamkan dirinya dalam makan, dan tidak berkomunikasi dengan Ding Ran. Ding Ran meminum limun dan melihat Fang Yu makan tanpa berbicara. Melihat Fang Yu hampir makan, Ding Ran berkata, Fang Yu, aku tidak akan bertanya kemana saja kamu selama beberapa minggu terakhir ini. Orang sepertimu pasti sibuk dengan banyak hal. Fang Yu tidak berbicara. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan? Terakhir kali di pameran kaligrafi dan lukisan Master Kai. Kata Ding Ran. Fang Yu menggelengkan kepalanya. Ding Ran menggigit bibirnya dan berkata, ada seorang pria bernama Zhou Cheng, majikan tertua keluarga Zhou di Pulau Kowloon. Keluargaku telah bernegosiasi dengannya dan kami akan mengadakan pesta pertunangan dengannya minggu depan. Terus, Fang Yu bertanya setelah menyesap air. Aku ingin meminta bantuanmu, kamu hanya berpura-pura menjadi pacarku, pergi menemui Zhou Cheng bersamaku, biarkan dia menyerah sepenuhnya, kata Ding Ran. Ngomong-ngomong, kalahkan dia, kan? Fang Yu berkata sambil tersenyum. Jika kamu bersedia melakukan ini untukku, itu akan sangat bagus. Fang Yu mengambil handuk kertas, menyeka mulutnya, dan berkata, maaf, sudah kubilang, aku tidak akan membantumu.
Wajah Dingran sedikit berubah gelombang www.novelringan.com gelombang matanya memerah, dan berkata, Fang Yu, maukah kamu membantuku sekali? Aku benar-benar tidak punya cara lain. Petik 2. Aku memberimu jalan. Kamu tidak mau pergi ke daerah pegunungan terpencil untuk mendukung pendidikan, jadi aku juga tidak bisa menahannya, kata Fang Yu. Fang Yu, kamu sangat kuat. Kamu pasti tidak akan takut dengan pengaruh Zhou Cheng, dan kamu tidak perlu mengeluarkan banyak usaha. Bagimu, ini adalah hal sepele yang mudah dilakukan. Tetapi bagi saya, hal ini dapat mempengaruhi saya selama sisa hidup saya. Dingran berkata pucat dan bersemangat. Fang Yu tanpa ekspresi dan berkata, tidak peduli seberapa kuat saya, tidak ada alasan untuk membantu Anda. Ini adalah alasan yang sangat sederhana. Kenapa? Dingran berkata dengan wajah pucat, apa yang kamu inginkan? Aku bisa memberimu semua uang yang kumiliki, aku bahkan bisa menjadi wanitamu. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tertarik pada Anda, dan selain itu, saya tidak mengenal Anda dengan baik. Makanan ini dapat dianggap sebagai ucapan terima kasih Anda kepada saya karena telah membantu Anda 2 kali sebelumnya, dan kami tidak akan melakukan apapun di masa depan. Setelah berbicara, Fang Yu berdiri, berbalik dan pergi. Mata Dingran memerah dan wajahnya memucat. Kenapa memperlakukanku seperti ini? Kenapa semua orang begitu acuh tak acuh? Dingran meraung di dalam hatinya, penuh kebencian. Saat ini, ponselnya tiba-tiba bergetar beberapa kali. Karena kamu menolak membantuku, jangan salahkan aku karena memanfaatkanmu. Dingran tiba-tiba tertawa dan mengangkat telepon. Dia menerima beberapa foto di ponselnya, yang baru saja diambil saat duduk di meja bersama Fang Yu. Dalam salah satu foto, Dingran sedang tersenyum, menopang wajahnya dengan satu tangan, dan menatap Fang Yu dengan mata penuh kasih sayang. Gunakan saja yang ini. Mulut Dingran terangkat, pilih foto ini, dan klik kirim, bab 176, sampai jumpa lagi. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Hui Bei, keluarga Zheng. Kepala keluarga Zheng, Zheng Rong, sedang mondar-mandir di ruang kerja. Zheng Xiuchen duduk di sofa di sampingnya dan bertanya, Ayah, bagaimana situasinya? Setelah Zheng Rong menjawab panggilan, dia tampak sedikit gelisah dan terus mondar-mandir di ruang kerja. Ketiga penjaga hukum baru saja memberitahuku bahwa Fang Yu muncul. Kata Zheng Rong, dia akhirnya muncul. Zheng Xiuchen berkata sambil mengedipkan matanya. Setelah pertempuran antara Danau Yuexin dan Guru Long, Fang Yu menghilang seperti dunia. Banyak orang ingin menemukannya, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Keluarga Zheng mengirim orang untuk mencari informasi dan mengetahui bahwa Fang Yu telah muncul di Gunung Baichuan dan memiliki konflik dengan Chen Luo dan lainnya, lalu menghilang. Zheng Rong curiga, Fang Yu telah dibunuh oleh Chen Luo. Singkatnya, setelah hilangnya Fang Yu, rencana Zheng Rong untuk menangkap Fang Yu hidup-hidup ditunda. Ketiga penjaga yang diutus tinggal di Jiangnan selama 3 minggu penuh. Awalnya, Zheng Rong berencana memanggil kembali ketiga penjaga ini, tetapi dia tidak memikirkannya, tetapi hari ini ada berita bahwa Fang Yu muncul. Ayah, sejak Fang Yu muncul, bisakah kamu melanjutkan sesuai rencana awalmu? Mengapa kamu perlu kecemasan? Zheng Xiuchen bertanya. Kecemasan. Zheng Rong terkejut dan tersenyum, di mana saya merasa cemas, saya hanya sedikit bersemangat. Saya telah menginstruksikan ketiga penjaga untuk mengikuti rencananya. Mereka akan mengamati keberadaan Fang Yu dan mengatur formasi tekanan roh terlebih dahulu. Ketika Fang Yu mencapai posisi itu lagi, mereka dapat mengaktifkan formasi tekanan roh dan lawan Yu akan ditangkap hidup-hidup. Kata Zheng Rong. Zheng Xiuchen mengangguk, memikirkan sesuatu, dan bertanya, Ayah, tekanan dari pembentukan roh, bisakah itu benar-benar menekan Fang Yu? Memikirkan adegan pertarungan Fang Yu dan Guru Long, Zheng Xiuchen masih memiliki ketakutan di matanya. Fang Yu bisa dengan mudah mengalahkan Wu Zun, kekuatannya pasti tidak bisa dianggap remeh. Selama kamu adalah seorang pejuang yang mengembangkan energi sejati, mustahil untuk tidak ditekan oleh arai penekan roh. Zheng Rong berdiri dengan tangan di tangannya, menunjukkan kepercayaan diri, dan berkata, ini adalah ahli yang meninggalkan kita yang terkuat di keluarga Zheng. Formasi. Melihat wajah Zheng Xiuchen yang masih ragu-ragu, Zheng Rong berkata, Xiuchen, seorang pejuang, apa yang paling penting?
Zheng Xiuchen berpikir sejenak, dan menjawab, Ki sejati. Ya, sekuat Wu Zun, Anda juga membutuhkan berkah truki untuk menunjukkan kekuatan Anda. Kalau tidak, itu akan menjadi manusia fana yang tubuhnya jauh lebih kuat dari orang biasa. Tekanan dari formasi roh dapat secara instan mengevakuasi energi tak berdosa dari prajurit dalam barisan. Zheng Rong tersenyum tipis dan berkata, Fang Yu setelah kehilangan energi aslinya seperti harimau tanpa cakar. Kami bertiga diutus. Para penjaga semuanya kuat di alam Grandmaster dan dapat dengan mudah menjatuhkannya. Tapi, ayah, Fang Yu berbeda dari prajurit biasa. Basis budidayanya hanya bawaan, kata Zheng Xiuchen. Itu mungkin hanya cara untuk menutup matamu. Fang Yu bisa mengalahkan Wu Zun, dan tingkat kultivasinya yang sebenarnya tidak akan pernah bisa berada di bawah Wu Zun. Guru Long juga berkata sebelum kematiannya, Fang Yu bisa menyerap kultivasi orang lain. Wajar jika bisa menguasai teknik membutakan seperti kultivasi jahatnya. Singkatnya, selama Anda seorang pejuang, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk keluar dari energi sejati Anda. Arai tekanan roh adalah pembunuh keluarga Zheng kami, dan sama sekali tidak ada perbedaan, jadi jangan khawatir. Zheng Rong tersenyum. Sepulang sekolah, Fang Yu langsung kembali ke komunitas Lijiang. Selama menaiki lift, dia sudah merasakan nafas sedingin es yang keluar dari tangga. Lokasinya jelas sekali, itu rumahnya. Mungkinkah, itu pembunuhnya lagi? Wajah Fang Yu sedikit berubah, dan begitu pintu lift terbuka, dia keluar dengan cepat. Membuka pintu, Fang Yu melihat sosok belakang duduk di ruang tamu, wajahnya sedikit berubah. Rambut biru langit itu, mendengar suara pintu terbuka, Su Lengyun menoleh dan melihat Fang Yu. Kedua mata itu bertemu di udara. Fang Yu tersenyum sedikit, tapi mata Su Lengyun merah. 22 tahun, 22 tahun penuh. Selama 22 tahun ini, Su Lengyun mengingat Fang Yu hampir setiap hari. Dia ingin bertemu Fang Yu lagi. Sekarang, aku benar-benar melihatnya. Ini membuatnya merasa tidak nyata. Fang Yu melihat Su Lengyun kemarin, dan melihatnya lagi saat ini, tidak banyak gejolak di hatinya. Namun, dia tidak menyangka Su Lengyun akan mendatanginya secepat ini. Saudara Fang Yu, kamu kembali. Kedua saudara perempuan ini telah lama menunggumu. Yu Yuiwei melangkah maju dan berkata. Fang Yu menyentuh kepala Yu Yuiwei dan berjalan ke sofa di ruang tamu. Melihat Fang Yu menyentuh kepala Yu Yuiwei, hati Su Lengyun bergetar. Saat usianya baru 6 atau 7 tahun, Fang Yu sering menyentuh kepalanya seperti ini. Fang Yu duduk di sofa dan memandangi dua wanita yang duduk di seberangnya. Setelah Fang Yu muncul, ekspresi Liu Lianxia tetap tidak wajar. Dia awalnya berpikir bahwa guru ingin membantunya membersihkan Fang Yu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sedang duduk di rumah Fang Yu sambil minum teh. Su Lengyun memandang Fang Yu dengan bingung, tapi tidak berbicara. Ternyata kamu tidak sedang menyombongkan diri, kamu memang tidak akan menjadi tua. Apa yang aku minta kamu lakukan untukku, apakah kamu melakukannya? Fang Yu memandang Liu Lianxia dan bertanya. Liu Lianxia gemetar dan berkata, saya belum. Setelah berbicara, Liu Lianxia melihat ke arah Su Lengyun di samping dan ingin meminta bantuan. Tapi Su Lengyun tidak memperhatikannya sama sekali, masih menatap Fang Yu. Ini mengejutkan Liu Lianxia. Dalam hatinya, bagaimana mungkin tuan yang sangat dingin dan anggun itu tiba-tiba menjadi seperti ini. Begitu Fang Yu muncul, dia terus menatap Fang Yu, matanya masih sedikit penuh kasih sayang. Pada hari kerja, guru paling membenci laki-laki. Terlebih lagi, Fang Yu ini tidak tampan, apa bagusnya? Apa masalahnya? Liu Lianxia membuka matanya dan menatap Su Lengyun, dan tiba-tiba menyadari bahwa mata Su Lengyun penuh dengan air mata. Ini, Liu Lianxia benar-benar terdiam. Apa masalahnya? Guru tidak hanya menatap Fang Yu, tetapi juga menitikkan air mata. Liu Lianxia telah memasuki Frost Cold Palace selama 5 tahun dan belum pernah melihat Su Lengyun menunjukkan ekspresi seperti itu. Yu Yuiwei, yang menuangkan teh di sampingnya, juga memperhatikan emosi aneh Su Lengyun dan menggigit bibirnya dengan lembut. Akankah selalu ada gadis cantik di samping Fang Yu? Kamu, apakah kamu bersenang-senang selama ini? Su Lengyun bertanya dengan lembut. Tidak apa-apa, apalagi tahun ini, sangat bagus. Fang Yu menjawab dengan jujur. Tahun ini, dia telah menembus lebih dari 100 lapisan berturut-turut,
dan telah mengambil langkah besar menuju 10.000 lapisan dalam periode pemurnian Qi. Bagaimana dia bisa membuat pernyataan buruk? Kamu bersenang-senang, itu akan sangat menyenangkan. Su Lengyun menurunkan alisnya dan berkata dengan lembut. Liu Lianxia di samping, mendengarkan percakapan keduanya, matanya membelalak. Jadi Tuan dan Fang Yu sudah saling kenal sejak lama. Terlebih lagi, mendengarkan kata-kata guru, tampaknya Fang Yu memiliki perasaan yang berbeda. Bagi Liu Lianxia, ini hanyalah hal yang mengejutkan. Tuan yang paling membenci laki-laki, dan selalu mengajari mereka untuk menjauhi laki-laki, sebenarnya akan. Liu Lianxia tidak berani memikirkannya lagi. Fang Yu terus memperhatikan perubahan ekspresi Liu Lianxia. Ayo jalan-jalan, duduk di sini terlalu membosankan, kata Fang Yu. Su Lengyun mengangguk dan segera berdiri. Menguasai, tetaplah di sini dan urus hal-hal yang aku katakan kemarin, kata Fang Yu. Setelah itu, Fang Yu dan Su Lengyun pergi. Liu Lianxia dan Yu Yuiwei menyaksikan keduanya pergi dengan ekspresi berbeda. Su Lengyun sedikit menundukkan kepalanya, mengikuti Fang Yu dan melangkah ke lift. Di dalam lift, Su Lengyun tidak berbicara. Dia bukan orang yang banyak bicara. Di masa lalu, dia suka mengikuti Fang Yu secara diam-diam seperti ini, tanpa membuat suara apa pun. Selama Fang Yu ada di sisinya, dia akan merasa sangat nyaman dan aman. Lift turun ke lantai pertama. Setelah keluar dari lift, Fang Yu masih memikirkan kemana harus pergi. Saat ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan menepuk kepalanya. Sial, kebun sayurku. Untuk menyempurnakan kekuatan pembuluh darah spiritual, dia tinggal di luar selama 3 minggu penuh. Dalam 3 minggu terakhir, kebun sayur tidak dirawat, dan sayuran yang baru ditanam kemungkinan besar sudah mati semua. Melihat wajah Fang Yu kesal, ekspresi Su Lengyun sedikit berubah dan bertanya, ada apa? Oh, tidak apa-apa. Fang Yu menghela nafas, ekspresinya kembali normal. Dalam 3 minggu, sayuran hijau itu mati lebih awal, dan sekarang tidak ada gunanya merasa cemas. Namun, saya bisa pergi ke kebun sayur saja. Apakah aku masih bisa memanggilmu sama seperti sebelumnya? Tiba-tiba Su Lengyun berkata sambil berjalan di jalan. Tentu saja, kata Fang Yu setelah melihat Su Lengyun. Kakak Yu. Wajah Su Lengyun sedikit memerah gelombang www.novelringan.com gelombang dan menatap Fang Yu. Kamu telah berada di Frostcold Palace selama bertahun-tahun. Fang Yu bertanya, yah, aku tidak pernah pergi dari sana. Jawab Su Lengyun, sepertinya pilihanku tidak salah. Kamu sangat cocok untuk mengembangkan metode mental Frostcold Palace. Baru lebih dari 20 tahun dan kamu telah menembus tahap pembentukan pil, dan itu sangat bagus, kata Fang Yu. Mereka yang berusia kurang dari 30 tahun berhasil menembus tahap pembentukan pil, bahkan ribuan tahun yang lalu, dianggap jenius dalam budidaya. Masa pembentukan pil, Su Lengyun terkejut. Sekarang yang disebut alam Wuzun, kata Fang Yu. Su Lengyun membelai rambutnya dengan lembut, menatap wajah Fang Yu, matanya yang indah berbinar, dan berkata, Kakak Yu, kamu benar-benar tidak berbohong padaku pada awalnya, kamu benar-benar tidak akan menjadi tua. Petik 2. Ya, aku tidak akan menjadi tua, kata Fang Yu. Kamu tampaknya lebih muda dariku sekarang. Su Lengyun memandang Fang Yu dengan perasaan aneh di hatinya. Waktu sepertinya tidak meninggalkan bekas di wajah Fang Yu. Fang Yu berbicara dengan Su Lengyun dan berjalan perlahan ke kebun sayur. Kakak Yu, apakah ini kebun sayurmu? Su Lengyun bertanya dengan mata terbuka lebar. Ya, sayang sekali. Fang Yu tertegun sebelum dia selesai berbicara. Melihat ke kebun sayur, Anda bisa melihat sayuran hijau di ladang sayur yang tumbuh subur dan penuh vitalitas. Fang Yu tahu bahwa sayuran hijau tidak akan bisa tumbuh dengan baik tanpa ada yang merawatnya. Jelas sekali, seseorang membantunya mengurusnya. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Fang Yu memiliki kebun sayur, dan Qin Yimo adalah salah satunya. Seharusnya Qin Yimo yang mengirim seseorang untuk membantunya mengurusnya. Gadis ini lumayan, hati-hati. Fang Yu memuji dalam hatinya, bab 177, menekan susunan roh. Nama, pemurni Qi terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Tepat ketika Fang Yu mengajak Su Lengyun mengunjungi kebun sayurnya, 3 pria berjubah ungu berdiri di belakang bukit kecil yang berjarak 500 meter.
Ketiganya adalah 3 wali yang dikirim oleh Zheng Rong, dan mereka menduduki peringkat kedua, keempat, dan kelima di antara wali keluarga Zheng. Wali kedua, sekarang adalah waktu terbaik, kita bisa melakukannya. Penjaga kelima menatap Fang Yu dari kejauhan dan berkata, "Nah, Anda seharusnya memiliki semua formula dan bahan yang dibutuhkan untuk pembentukan tekanan, bukan?" Pelindung kedua bertanya dengan ekspresi serius. "Tidak masalah, ini adalah metode rahasia keluarga Zheng kami. Berapa kali saya mempraktikkannya, pasti tidak mungkin membuat kesalahan." Hukum 4 perlindungan berkata dengan mudah, "Baiklah, kalian berdua pergi ke dua arah lainnya dan mulai mengerahkan arai tekanan roh," kata pelindung kedua. Sayuran ini bukan pestisida, dan ditanam secara alami. Sangat menyehatkan. Saya akan memilih beberapa untuk Anda bawa kembali untuk dimakan. Fang Yu berlutut dan mulai memetik sayuran. Su Lengyun sedikit terkejut dengan antusiasme Fang Yu terhadap sayuran. Tapi dia tahu bahwa ini adalah Fang Yu yang dia kenal. Su Lengyun mengangguk dan tersenyum, "Oke, saya juga sangat ingin makan sayuran yang ditanam sendiri oleh saudara Yu. Sebenarnya, aku tidak menanamnya sendiri." Ekspresi Fang Yu berubah sebelum dia selesai berbicara, menoleh untuk melihat ke belakang. Su Lengyun juga merasakan bahayanya, dan auranya segera menjadi ganas. 3 nafas aneh datang dari 3 arah. Fang Yu berdiri, memegang 2 sayuran hijau di tangannya. Reaksinya masih sensitif, tapi sudah terlambat. Pelindung kedua berjalan keluar dari balik pohon di sebelahnya. Keempat penjaga dan 5 penjaga muncul dari 2 arah lainnya. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Di tangan ketiga orang ini, mereka semua memegang papan kayu seukuran telapak tangan, dan di papan kayu itu ada jimat. "Apa ini?" Fang Yu sedikit bingung. "Fang Yu, kami di sini untuk menangkapmu atas perintah Patriark," kata pelindung hukum kedua dengan dingin. "Patriark? Patriark yang mana?" Fang Yu bertanya. Formasi tekanan roh telah terbentuk, dan pelindung kedua mengetahui bahwa Fang Yu adalah kura-kura di dalam buci, tanpa tekanan psikologis apapun. Dia mencibir dan menjawab, "Huai Bei, keluarga Zheng." "Oh, keluarga Zheng. Benar saja, Zheng Xiuchen seharusnya tidak dilepaskan." Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Anda melukai tuan muda kami di Danau Yuexin. Akun ini secara alami akan diselesaikan dengan Anda setelah Anda ditangkap dan dikembalikan ke rumah Zheng. Anda tidak perlu menjadi tidak sabar," kata penjaga kedua dengan mata dingin. "Bukankah Zheng Xiuchen melihatku mengalahkan Guru Long dengan matanya sendiri? Mengapa kamu mengirim 3 udang ke sini? Aku tidak repot-repot melakukannya." Fang Yu berkata dengan ringan. Melihat penghinaan di wajah Fang Yu, ekspresi ketiga penjaga berubah. Anak ini terlalu sombong. Ketiganya berada di ranah master, dan kekuatan mereka menempati peringkat tinggi di seluruh dunia seni bela diri Huai Bei. Tapi Fang Yu tidak berani menatap mereka sama sekali. "Fang Yu, bukankah menurutmu kamu bisa mengalahkan Wu Zun dengan sangat kuat? Yang lain tidak tahu, tapi kami tahu bahwa kamu baru saja menggunakan teknik budidaya jahat." 4 penjaga berkata dengan kasar. "Xie Xiu, di seluruh dunia seni bela diri, adalah eksistensi yang ditolak. Dapat dikatakan bahwa di dunia seni bela diri saat ini, tidak ada ruang bagi para penggarap jahat untuk bertahan hidup. Ketika seorang kultivator jahat muncul, dia pasti akan dikutuk oleh asosiasi seni bela diri dan keluarga besar seni bela diri. Teknik perbaikan yang jahat." Fang Yu terkejut. "Alasan mengapa kamu memiliki kekuatan yang begitu kuat adalah karena kamu dapat menyerap basis kultivasi orang lain. Inilah yang dikatakan Guru Long kepada tuan muda kita sebelum kematiannya," kata 5 pelindung. Su Lengyun, yang belum pernah berbicara, memasang wajah dingin ketika mendengar perkataan orang-orang ini. Orang-orang ini berani memfitnah saudara Yu sebagai seorang kultivator jahat. Sialan mereka. Su Lengyun meledak dengan aura yang menakjubkan. Ledakan momentum yang tiba-tiba ini mengubah ekspresi ketiga penjaga yang hadir. Nafas Wu Zun. Wanita di sebelah Fang Yu sebenarnya adalah Wu Zun. Situasi tak terduga ini bukanlah bagian dari rencana mereka. Di sebelah Fang Yu, bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik alam Wu Zun tiba-tiba muncul? Tanda tanya. Tahukah Anda, hanya ada 100 orang di Huaxia yang bisa masuk ke ranah Wu Zun. Setelah aura Su Lengyun pecah, ketiga penjaga itu terkejut dan panik. Tapi pelindung kedua ingat apa yang dikatakan Patriark Zheng Rong kepada mereka. Selama itu adalah seorang pejuang,
tidak mungkin untuk tidak terpengaruh oleh susunan roh tekanan. Tenang, segera aktifkan arai penekan roh. Pelindung kedua berteriak keras. Pada saat yang sama, dia mulai melafalkan mantra. Dua wali lainnya pulih dan segera mulai melafalkan rumusnya. Tanda kayu di tangan ketiganya bersinar dengan cahaya putih. Su Lengyun hendak bergerak, tapi ekspresinya berubah. Dia merasakan energi sebenarnya di tubuhnya hilang pada tingkat yang mengkhawatirkan. Ada 3 gaya gravitasi yang sangat besar, menyedot energi sebenarnya di tubuhnya. Ketiga gaya gravitasi ini berasal dari kartu kayu di tangan 3 penjaga. Wajah Su Lengyun langsung memucat. Hanya dalam beberapa detik, sebagian besar Zenki di tubuhnya diekstraksi secara paksa. Dia tidak bisa menahan gravitasi sebesar ini sama sekali. Banyak energi sejati yang hilang, dan momentum Su Lengyun langsung melemah. Hahaha, seperti yang diharapkan dari formasi tekanan roh. Bagaimana dengan Wu Zun? Di depan formasi tekanan roh, masih tidak mungkin. 4 pelindung menengadah ke langit dan tertawa. Penjaga kedua juga sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan arai tekanan roh, tapi dia tidak mengira itu akan sekuat itu. Mereka bertiga memegang papan kayu dan berdiri di 3 arah berbeda membentuk lingkaran segitiga. Berdiri di lingkaran Fang Yu dan Su Lengyun, energi sebenarnya di tubuh mereka akan segera terkuras. Setelah kehilangan ki yang sebenarnya, bahkan Wu Zun, di depan 3 Grandmaster mereka dalam keadaan penuh, adalah ikan yang harus disembelih. Wali kedua, wanita ini terlihat sangat bagus, atau Wu Zun, alangkah kerennya jika kita. Jangan khawatir, ini waktunya menunggu, selesaikan dulu semuanya. Pelindung kedua tahu temperamen pelindung kelima dan berkata dengan marah. Fang Yu berdiri di tempat, memegang 2 sayuran hijau di tangannya, dengan ekspresi tenang. Teknik yang dapat mengekstraksi energi sejati dari tubuh orang lain. Ini mirip dengan prinsip spirit devouring Jue, kamu bisa mempelajarinya, pikir Fang Yu. Saat ini, pelindung kedua sudah pergi dari depan Fang Yu. Saudara Yu, wajah Su Lengyun berubah drastis. Energi sejati dalam diri seniman bela diri ditarik, dan kekuatannya pasti akan turun beberapa tingkat. Tidak peduli seberapa kuat Fang Yu, mustahil untuk melawan 3 tuan setelah kehilangan energi sejatinya. Tidak ada yang salah dengan desakan saya tentang pemurnian tubuh. Fang Yu berkata, di dunia ini, bahkan lingkaran sihir yang menahan energi sejati telah dipelajari. Petik 2. Tetapi pemurnian tubuh berbeda, tidak peduli bagaimana Anda mempelajarinya, itu tidak ada gunanya. Karena tubuh fisik tertinggi tidak memiliki kekurangan. Kata-kata Fang Yu sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, dan sepertinya menjelaskan kepada seseorang. Tidak ada gunanya apa yang kamu katakan sekarang. Kembalilah ke rumah Zeng bersama kami. Pelindung kedua mencibir, memadatkan energi aslinya ke tangan kanannya, mengulurkan tangan untuk menyetrum Fang Yu. Aku sudah banyak bicara, apa kamu tidak mendengarkan? Masih berani melangkah maju. Fang Yu mengangkat alisnya dan menendang perut penjaga kedua. Engah, penjaga kedua memuntahkan seteguk besar darah, dan seluruh orang itu terbang terbalik seperti layang-layang dengan kawat putus. Setelah mematahkan beberapa batang pohon, dia berhenti dan jatuh ke tanah. 4 pelindung di samping, 5 pelindung bahkan tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi. Saat ini, Fang Yu mengambil langkah ke kiri dan melompat ke depan 5 pelindung. Melihat wajah dari dekat, corak 5 pelindung berubah drastis dan ingin bertahan. Tapi tinju Fang Yu sudah mengenai wajahnya. Bentak, kepala Wu Hufa langsung meledak, dan warna merah putih terciprat ke samping dan tumpah ke seluruh lantai. Melihat pemandangan ini, keempat penjaga itu merasa terangsang dan pulih. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah arai tekanan roh sudah menyerap energi asli Fang Yu? Mengapa Fang Yu masih kuat? Bahkan wanita di dunia seni bela diri tidak bisa menahan tekanan dari pembentukan roh. Bagaimana Fang Yu melakukannya? Keempat penjaga itu mengguncang hati mereka, dan berbalik untuk melarikan diri. Tapi ketika dia berbalik, dia melihat Fang Yu. Kamu tertawa paling keras tadi, aku ingat kamu. Fang Yu tersenyum tipis. Di mata 4 pelindung, senyuman Fang Yu sama dengan senyuman iblis. Ngomong-ngomong, sepertinya kamu baru saja mengatakan hal lain. Mata Fang Yu berkilat dingin, dan kaki kanannya terangkat. Menendang darah kehidupan keempat penjaga. Kaki ini hancur karena darah kehidupan dan tulang pinggulnya. Apa? Keempat pelindung itu menjerit, dan seluruh orang itu terbang langsung ke langit,
terbang sekitar 30 hingga 40 meter sebelum mendarat. Ledakan. Ketika jatuh ke tanah lagi gelombang www.novelringan.com gelombang 4 pelindung telah mati total. Hanya dalam 10 detik, ketiga penjaga keluarga Zheng meninggal. Su Lengyun berdiri di sana, mata indahnya terbuka lebar, menatap Fang Yu. Ketika dia masih sangat muda, dia tahu Fang Yu hebat. Karena dia telah menyaksikan Fang Yu membunuh para pembunuh keluarganya satu persatu. Sejak itu, Fang Yu menjadi tak terkalahkan di hatinya. Selama 2 dekade terakhir, tingkat kultivasi Su Lengyun telah meningkat pesat. Dia perlahan merasa bahwa di dunia ini, mungkin tidak ada orang yang tak terkalahkan. Tapi sekarang melihat Fang Yu bergerak lagi, keyakinan di hatinya telah kembali. Jika ada orang yang tak terkalahkan di dunia ini, itu pasti kakak Yu. Ini adalah mata dari formasi Lingling. Menggunakan tanda kayu dan jimat sebagai mata susunan, orang dapat memegangnya, dan dapat memindahkannya kapan saja untuk memperluas atau mengurangi jangkauan lingkaran sihir. Tidak mudah untuk mempelajari orang yang menekan spiritual lingkaran. Fang Yu mengamati kayu itu. Fu di kartu, Xindao. Setelah Fang Yu memperhatikan beberapa saat, teringat ada Su Lengyun di belakangnya, dia memasukkan tanda kayu itu ke sakunya terlebih dahulu, berbalik dan berjalan ke arah Su Lengyun. Apakah kamu baik-baik saja? Fang Yu bertanya. Tidak apa-apa, hanya saja Zenki di dalam tubuh sudah dikosongkan, kata Su Lengyun. Oh, itu mudah dilakukan. Fang Yu meraih tangan Su Lengyun dan mengisinya dengan energi sejati. Arus hangat memancar dari tangan Fang Yu, masuk ke tangan Su Lengyun, dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Su Lengyun memandang Fang Yu di depannya, matanya perlahan menjadi sedikit terobsesi, dan dia berbisik, kakak Yu. Hah, Fang Yu terkejut. Bolehkah aku? Pipi Su Lengyun memerah dan suaranya berbisik pelan, bab 178, guru telah berpaling. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Melihat wajah Su Lengyun yang pemalu, hati Fang Yu terkejut. Saat ini, dia tiba-tiba menyadari. Gadis ini memang bukan lagi anak kecil yang mengikutinya dari belakang untuk makan manisan. Bolehkah aku tinggal di sini beberapa hari lagi sebelum kembali? Su Lengyun bertanya dengan hati-hati. Pada hari-hari itu, Fang Yu mengabaikan tangisannya dan berbalik tanpa ragu-ragu, meninggalkannya di istana Frosthan selama 22 tahun. Sekarang aku bertemu Fang Yu lagi, dia ingin tinggal bersama Fang Yu untuk sementara waktu. Dia takut begitu dia pergi hari ini, pertemuan berikutnya akan terjadi 10 atau 20 tahun kemudian. Fang Yu terkejut dan menjawab, tentu saja, tapi rumahku memiliki 3 kamar. Kamu mungkin ingin tidur di sofa. Tidak masalah, saya biasanya tidak tidur, saya bermeditasi dan berlatih di malam hari. Su Lengyun berkata dengan lembut. Tidak apa-apa, ayo pergi, dan kembali. Fang Yu telah menanamkan banyak semangat sejati ke dalam Su Lengyun. Su Lengyun merasa dantiannya hampir terisi. Saudara Yu, sepertinya kamu tidak terpengaruh oleh arai tekanan roh. Su Lengyun bertanya dengan mata melebar. Yah, dantian dan meridianku relatif kuat, dan Zenki di dalamnya tidak bisa disedot keluar, kata Fang Yu. Kokoh, Su Lengyun sedikit bingung. Ya, ini sebenarnya semacam kemampuan. Jika meridian dan dantian tidak cukup kuat, mudah timbul masalah, kata Fang Yu. Lalu bagaimana cara melatih meridian dan dantian dengan baik? Su Lengyun bertanya. Fang Yu melirik Su Lengyun dan berkata, pemurnian tubuh. Pemurnian tubuh tidak hanya untuk melembutkan tubuh, tetapi juga untuk melembutkan meridian dan dantian dalam tubuh. Semakin sering tubuh dimurnikan, semakin besar kekuatan tubuh. Meridian dan dantian lebih kuat dan lebih tangguh. Menyempurnakan. Su Lengyun belum pernah mendengar teori ini sebelumnya, tapi selama Fang Yu mengatakannya, dia mempercayainya. Sebelum dia melangkah ke ranah Wuzun, dia melunakkan tubuhnya 2 kali. Pertama saat dia melangkah ke ranah Grandmaster, dan yang kedua adalah saat dia melangkah ke ranah Wuzun. Tapi sejujurnya, pejuang biasa tidak suka body tempering. Pasalnya, proses pengerasan tubuh sungguh terlalu menyakitkan. Setiap inci daging dan darah diperas dan dirobek, dan dalam banyak kasus, terasa sakit dan bahkan pingsan. Pengalaman seperti ini cukup sekali, dan tidak ada yang mau datang untuk kedua kalinya. Saudara Yu, berapa kali kamu harus melunakkan tubuhmu agar menjadi seperti kamu dan tidak terpengaruh oleh arai tekanan roh? Su Lengyun bertanya lagi.
Pertanyaan bagus, beberapa waktu lalu, saya baru saja melakukan body tempering yang ke-100. Jawab Fang Yu. Petik 2. Su Lengyun tercengang. Tentu saja, tidak harus melalui 100 kali temper tubuh untuk menahan tekanan pembentukan roh. Saya kira itu sekitar 10 kali temper tubuh, bukan? Kata Fang Yu. Melihat Fang Yu dengan mudah mengucapkan kata-kata yang melemahkan tubuh 10 kali dan 100 kali, Su Lengyun tertegun untuk beberapa saat. Dia telah menghabiskan 22 tahun di Istana Frosthan, selama itu dia telah bekerja keras dan memiliki banyak pengetahuan seni bela diri. Namun setelah hanya menghubungi Fang Yu kurang dari 1 jam, apa yang dikatakan Fang Yu membuatnya meragukan apa yang telah dia pelajari sebelumnya. Ternyata menjadi benar-benar sakti tidak bergantung pada ki yang sebenarnya, melainkan pada daging. Ternyata mudah untuk melunakkan tubuh 10 kali. Fang Yu memasukkan 2 plakat kayu lainnya ke dalam saku celananya, lalu membawa Su Lengyun pulang perlahan. Formasi Lingling merupakan formasi yang patut dipelajari. Jika dia bisa memecahkan misterinya, Fang Yu mungkin bisa mengembangkan teknik magis yang menyerap aura bahkan lebih kuat daripada Spirit Devouring Art. Setelah kembali ke rumah, Liu Lianxia diam-diam menatap Fang Yu dan Su Lengyun. Apa yang aku minta kamu lakukan, apakah sudah selesai? Fang Yu bertanya. Sebenarnya, setelah cerita kekalahanmu terhadap Guru Long di Danau Hati Bulan tersebar, banyak pembunuh yang berinisiatif untuk pergi. Sekarang aku berani mendatangi pembunuh merepotkanmu, aku khawatir tidak banyak, kata Liu Lianxia. Oh, apakah ini terjadi? Fang Yu bertanya. Yah. Seseorang memposting postingan di web gelap untuk menceritakan apa yang terjadi di Danau Yuexin. Liu Lian berhenti sejenak dan berkata, pada saat yang sama, postingan anonim sekitar 100 juta dolar AS juga dihapus. Naik, menghapus. Fang Yu sedikit mengernyit. Liu Lianxia mengangguk. Mereka yang berani menemukan masalah pada Fang Yu sekarang, saya khawatir hanya ada 10 dewa teratas dalam daftar gelap. Namun, para dewa besar ini biasanya melihat awal tetapi bukan akhir, dan mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang disebut reputasi peringkat gelap, apalagi menyusahkan Fang Yu. Lalu apa yang terjadi dengan Cobra Motsa kemarin? Fang Yu bertanya. Cobra, sepertinya dia berada di peringkat ke-13 dalam daftar gelap. Dia datang kepadamu kemarin. Liu Lianxia bertanya dengan mata melebar. Cobra ini juga bisa peringkat 13. Terlalu lemah. Menurutku dia tidak sekuat Superman terakhir kali. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, mereka yang bisa masuk peringkat 20 teratas dalam daftar gelap semuanya adalah dewa pembunuh, dan tidak ada yang tidak takut pada mereka. Hanya Fang Yu yang mengatakan bahwa mereka lemah. Su Lengyun dan Liu Lianxia tinggal di rumah Fang Yu untuk makan malam. Setelah makan malam, Liu Lianxia melihat Su Lengyun tidak berniat pergi, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan, ini hampir jam 10. Apakah kita masih pergi? Saya ingin tinggal di sini selama beberapa hari. Jawab Su Lengyun. Langsung, berapa hari? Liu Lianxia benar-benar tercengang. Dia bahkan bertanya-tanya apakah wanita di depannya adalah tuannya. Yah, kamu bisa mencari tempat tinggal terdekat dan menungguku sekarang, atau kamu bisa kembali ke Istana Frosthan dan terus mundur. Su Lengyun berkata dengan tenang. Tentu saja aku menunggumu. Liu Lianxia seharusnya tidak kembali mundur. Yah, aku akan tinggal selama 3 atau 4 hari, kata Su Lengyun. Liu Lianxia menatap Su Lengyun dengan keterkejutan di matanya yang indah. Tapi dia tahu tidak pantas untuk bertanya lebih banyak saat ini, lagi pula ini adalah urusan pribadi Su Lengyun. Namun, Liu Lianxia sangat penasaran mengapa Su Lengyun, yang tidak pernah meninggalkan Frostcold Palace beberapa kali dalam setahun, bertemu dengan seseorang yang tidak ada hubungannya dengan Fang Yu. Saya harus menemukan kesempatan untuk bertanya dengan jelas. Liu Lianxia berdiri, bersiap untuk pergi. Saat ini, dia tiba-tiba teringat suatu hal penting. Tuan, karena kamu mengenal Fang Yu, bisakah kamu membiarkan dia menghilangkan kutukan di tubuhku? Liu Lianxia bertanya. Segel kutukan. Su Lengyun tersenyum dan berkata dengan lembut, Liansa, kamu tidak perlu khawatir, kakak Yu. Fang Yu tidak akan pernah menyakiti hidupmu. Adapun kapan segel kutukan ini akan dibuka, kamu harus menanyakannya sendiri. Petik 2. Liu Lianxia memandang Su Lengyun dengan menyedihkan, sepasang Humeizi dengan air mata berlinang, dan berkata, Guru, saya murid langsung Anda. Anda dapat membantu saya.
Saya memiliki tanda kutukan di tubuh saya. Fang Yu itu selalu Anda dapat mengetahui apa yang saya pikirkan, apa yang saya lakukan, saya tidak memiliki privasi apapun, bahkan ketika saya mandi. Su Lengyun melirik Liu Lianxia dan berkata, jangan khawatir, Fang Yu bukan orang seperti itu, dia tidak akan dengan sengaja mengganggu privasimu. Melihat penampilan Su Lengyun, Liu Lianxia sangat sedih. Dia tahu bahwa tuannya telah memberontak sepenuhnya. Su Lengyun lebih suka mempercayai pria daripada murid langsungnya. Tuan, aku pergi. Liu Lianxia berkata dengan marah, berbalik dan pergi. Su Lengyun menghela nafas ringan tanpa berbicara. Alasan mengapa dia tidak membiarkan Fang Yu melepaskan segel kutukannya adalah karena dia mempercayai Fang Yu dan juga ingin menggunakan tangan Fang Yu untuk mendisiplinkan Liu Lianxia. Dia tahu bahwa karakter Liu Lianxia tidak buruk, tetapi pikirannya terlalu aktif dan dia lebih fokus pada keuntungan. Sifat seperti itu, jika tidak hati-hati, mudah tersesat. Pada malam hari, Wang Yan dan Yu Yuiwei ingin Su Lengyun beristirahat di kamar mereka, tetapi keduanya ditolak. Su Lengyun duduk di sofa dan memejamkan mata untuk bermeditasi. Dan Fang Yu ada di dalam kamar, mempelajari plakat kayu dan fudi yang diperoleh dari wali keluarga Zheng. Bahan papan kayu tersebut bukanlah kayu biasa, melainkan sejenis kayu spiritual yang mengandung aura. Bagaimana Anda merasa familiar dengan konten yang digambar di fudi ini? Fang Yu duduk di meja, mengerutkan kening, dan berpikir. Setelah berpikir sejenak, matanya berbinar, dan dia segera mengeluarkan kertas naskah yang dia gunakan saat mempelajari Spirit Devouring Jue. Setelah membalik beberapa halaman, Fang Yu menemukan selembar kertas naskah. Pada kertas naskah ini terdapat gambar yang digambar oleh Fang Yu untuk menyimpulkan pergerakan meridian dan titik akupuntur tubuh manusia. Konten pada gambar ini sangat mirip dengan konten di fudi. Ternyata menjadi seperti ini. Fang Yu punya petunjuk gelombang www.novelringan.com. Gelombang tanda kayu ini adalah pembawanya. Dan fudi adalah formula yang dibutuhkan untuk mengoperasikan kapal induk. Sederhananya, apa yang disebut Spirit Pressure Array sebenarnya adalah versi yang disempurnakan dari Spirit Devouring Art. Spirit Devouring Jue harus menggunakan orang sebagai pembawa dan langsung menghubungi orang lain untuk dapat menyerap aura orang lain. Array tekanan spiritual menggunakan 3 kayu roh sebagai pembawa, menggunakan fudi untuk beroperasi, dan menggabungkan prinsip-prinsip array untuk membentuk sebuah hubungan. Dengan cara ini, ia dapat menyerap zenki orang lain tanpa kontak langsung. Setelah memahami ini, mata Fang Yu menjadi bersemangat. Jika kita dapat memodifikasi prinsip array roh dan menerapkannya pada seni melahap roh, bukankah? Fang Yu tidak tidur sepanjang malam. Huai Bei, keluarga Zheng, ketiga wali yang diutus telah kehilangan kontak sama sekali. Ketika mereka menghubungi terakhir kali, mereka mengatakan bahwa posisi Fang Yu telah ditentukan dan mereka siap untuk menangkap. Namun tidak ada kabar lagi nanti. Jelas sekali, rencana Zheng Rong gagal. Bagaimana ini mungkin? Bahkan formasi roh yang menekan tidak mampu menghadapi Fang Yu. Kata Zheng Rong dengan ekspresi muram. Zheng Xiuchen dan Yang Yinzu sedang duduk di samping mereka, dan wajah mereka jelek saat ini. Terutama Yang Yinzu, matanya penuh kebencian. Saya pikir ketiga penjaga ini mungkin tidak punya waktu untuk mengaktifkan array tekanan roh, kata Zheng Xiuchen. Dia telah melihat keterampilan Fang Yu dengan matanya sendiri, dan dia yakin jika ketiga penjaga itu terungkap terlebih dahulu, Fang Yu akan memiliki cukup waktu dan kemampuan untuk membunuh ketiga penjaga itu. Zheng Rong tidak berbicara, wajahnya jelek. Jika Fang Yu ini benar-benar seseorang yang harus dihadapi oleh keluarga Zheng kita, biarkan orang tua itu mengunjunginya sebentar. Pada saat ini, bab 179 Identitas Fang Yu. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. 3 tetua, melihat lelaki tua ini, bahkan ekspresi Zheng Rong menjadi hormat, dan dia buru-buru berdiri. Ketiga tetua tersebut adalah salah satu dari 4 seniman bela diri terhebat di keluarga Zheng mereka dan salah satu dari 4 anggota keluarga dengan peringkat tertinggi. Keluarga Zheng bisa menjadi sekuat sekarang, berkat seorang ahli yang bertemu 50 tahun yang lalu. Pakar tersebut menunjukkan beberapa anggota inti keluarga Zheng pada saat itu, dan tetua ketiga adalah salah satunya. Ketiga tetua pada awalnya hanyalah seorang pejuang dengan kualifikasi biasa-biasa saja,
berusia hampir 40 tahun, dan wilayah kekuasaannya masih berada di master setengah langkah. Namun, setelah ahli secara pribadi memberikan instruksi, ketiga tetua tampaknya terbangun, dan kecepatan kultivasi meningkat pesat. 1 tahun, terobosan ke ranah master, 10 tahun, melangkah ke Wuzun. Dan sekarang, hampir 40 tahun telah berlalu. Tetua ketiga sedang mendekati langit-langit alam Wuzun. 3 tetua, Fang Yu ini hanyalah seorang junior. Bagaimana kamu bisa membuat orang tuamu melakukannya sendiri? Kata Zheng Rong, junior, kudengar keluarga Zheng kita telah menyakiti banyak orang karena dia. Tetua ketiga berjalan perlahan ke ruang tamu dengan tangan di punggung. Kalimat ini mengandung kesalahan. Ekspresi Zheng Rong berubah dan dia menundukkan kepalanya dan berkata, 3 tetua, penyelidikan kami sebelumnya terhadap Fang Yu tidak cukup hati-hati. Saya tidak tahu tingkat kekuatannya. Sekarang, saya telah kehilangan 3 lagi penjaga alam Grandmaster, dan juga membocorkan kayu roh dan Fu di dari arai roh. Tetua ketiga berjalan ke arah Zheng Rong dan menyela kata-kata Zheng Rong. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Zheng Rong dan Zheng Xiuchen berubah. Ya, mereka semua mengabaikan satu hal penting. Ketiga penjaga itu tidak mengambil bulu bagian bawah, jadi kayu roh dan jimat di tangan mereka jatuh ke tangan Fang Yu. Formasi Lingling adalah metode rahasia keluarga Zheng mereka yang tidak boleh disebarluaskan, dan tidak boleh dibocorkan. Zheng Xiuchen memandang ketiga tetua dan berkata, arai tekanan roh memerlukan formula khusus untuk diaktifkan. Ketiga penjaga semuanya setia kepada keluarga Zheng, jadi saya tidak boleh mengatakannya. Tetua ketiga memberi Zheng Xiuchen pandangan samar dan berkata, jika Anda memiliki mentalitas kebetulan seperti ini, maka Anda tidak cocok untuk posisi patriark. Hati Zheng Xiuchen bergetar, dan dia tidak berani berbicara lagi. 3 tetua, ini kelalaianku. Aku meremehkan kekuatan Fang Yu dan membuat penilaian yang salah. Itulah akhir masalahnya, percuma saja meminta maaf. Pakar memperingatkan kita bahwa dia tidak boleh mengajari kita teknik sihir yang dia ajarkan kepada kita. Fang Yu ini, kamu harus menyingkirkannya, kata tetua ketiga dengan ekspresi serius. Tapi, Zheng Rong ragu-ragu, tapi tetap tidak ingin tetua ketiga melakukannya sendiri. Ketiga tetua adalah salah satu orang dengan peringkat tertinggi di keluarga Zheng mereka, dan mereka juga mewakili kekuatan inti dan kemauan tertinggi keluarga Zheng. Dengan reputasi dan ukuran keluarga Zheng saat ini, berurusan dengan junior seperti Fang Yu sebenarnya mengharuskan 3 tetua untuk melakukannya sendiri. Jika hal semacam ini menyebar, apa yang akan dipikirkan oleh keluarga seni bela diri lainnya di Huaibei? Tidak apa-apa, saya akan ke Jiangnan untuk membicarakan sesuatu dengan asosiasi seni bela diri. Tetua ketiga memahami kekhawatiran Zheng Rong dan berkata, asosiasi Budo. Zheng Xiuchen di samping bingung. Zheng Rong melirik ke arah Zheng Xiuchen, dengan sedikit sarkasme di wajahnya, dan berkata, dunia seni bela diri Jiangnan telah lama lemah, dan sulit untuk mendapatkan seniman bela diri seperti Guru Long. Dia tidak melakukannya, kuharap dia jatuh sebelum dia bisa menahannya. Jiangnan saat ini hanyalah sepotong lemak yang bisa disembelih. Keluarga Zheng kami harus mempercepat proses untuk memasuki Jiangnan, jika tidak maka akan didahului oleh beberapa perusahaan lain. Hari ini Kong Cheng, Presiden Asosiasi Jiangnan Budo, adalah kenalan lama dari 3 tetua. Keluarga Zheng kami dapat menggunakan ini untuk masuk sebelum rumah lain dan memakan potongan daging Jiangnan yang paling gemuk. Setelah selesai berbicara, Zheng Rong memandang ke arah tetua ketiga dan berkata dengan hormat, hal-hal kecil ini seharusnya diserahkan kepada generasi muda kita. Saya benar-benar minta maaf merepotkan Anda, tetua ketiga. Tetua ketiga melambaikan tangannya dan berkata, orang tua itu tinggal di rumah sepanjang tahun, dan tubuhnya sedikit kaku. Sudah waktunya untuk keluar dan berjalan-jalan. Sore hari berikutnya, pangkalan pelatihan wilayah militer Jiangnan. Fang Yu berdiri di depan anggota tim dan berkata, saya telah memberi Anda waktu 1 hari penuh, apakah Anda dapat melakukan serangkaian tindakan? 10 anggota tim berdiri di sana dan tidak menanggapi. Mari kita periksa sekarang. Fang Yu mengabaikan reaksi mereka, menunjuk pemain pertama di sebelah kiri, Huang Xiaolong, dan berkata, mulailah denganmu, selangkah lebih maju. Wajah Huang Xiaolong sedikit berubah dan dia melangkah maju. Ayo kita lakukan, kata Fang Yu. Huang Xiaolong menarik napas dalam-dalam dan melirik pemain di sampingnya.
Kedua anggota tim segera melangkah maju dan membantu Huang Xiaolong memutar anggota tubuhnya ke sudut yang memutar. Setelah beberapa saat, kedua pemain itu mundur. Saat ini, Huang Xiaolong telah melakukan serangkaian tindakan tertentu yang mirip dengan gambar yang digambar oleh Fang Yu. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan menatap Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengertakkan gigi, menahan rasa sakit dan ketidaknyamanan, dan terus melakukan tindakan ini. Setelah menonton dengan tenang selama 10 detik, Fang Yu berkata, "Tidak buruk." Huang Xiaolong menghela nafas lega dan hendak mengendurkan anggota tubuhnya. "Jangan bergerak, pertahankan tindakan ini setidaknya selama 1 jam untuk mendapatkan efek latihan," kata Fang Yu. 1 jam. Mendengar kata-kata Fang Yu, tidak hanya Huang Xiaolong, tetapi warna kulit pemain lain berubah drastis. Gerakan anggota tubuh yang kaku ini akan menimbulkan rasa sakit dan ketidaknyamanan yang luar biasa pada tubuh, dan sangat sulit untuk mempertahankannya selama 10 detik. Tapi Fang Yu sebenarnya meminta mereka untuk melakukan tindakan seperti ini selama 1 jam. Bagaimana hal ini dapat dilakukan? Huang Xiaolong tampak jelek dan berkata, "Kapten Fang, kamu." Selanjutnya, Fang Yu mengabaikan Huang Xiaolong sama sekali dan memandang anggota tim lainnya. Wajah pemain itu berubah, tapi dia hanya bisa bergerak maju. Itu juga tergantung pada bantuan dua pemain lainnya untuk membuat serangkaian tindakan di atas kertas. Setelah melakukan aksinya, ekspresi pemain itu sangat menyakitkan dan bahkan berteriak. Berikutnya, Fang Yu melihat pemain berikutnya lagi. Beberapa menit kemudian, 10 pemain di tempat latihan semuanya mengambil pose yang menyimpang dan aneh, dan wajah semua orang terasa sakit dan berkeringat. Dari kejauhan, 10 pemain yang mempertahankan gerakan anehnya terus-menerus meratap, dan pemandangannya sangat lucu. "Xiao Ying, bagaimana menurutmu?" Di platform tinggi tidak jauh dari sana, Xia Heguang bertanya kepada seorang wanita berseragam militer yang berdiri di sampingnya. Wanita itu memandang Fang Yu di tempat latihan di bawah, tanpa ekspresi di wajahnya. "Setidaknya, menurutku melakukan tindakan ini tidak akan memberikan efek pelatihan apapun," kata wanita itu. Xia Heguang tersenyum dan berkata, "Untuk Fang Yu, apa hasil penyelidikanmu?" Mendengar pertanyaan ini, wanita itu sedikit mengernyit, matanya yang indah dipenuhi keraguan. Identitas orang ini cukup aneh, tempat lahirnya tidak diketahui, identitas orang tuanya tidak diketahui, dia adalah seorang yatim piatu, dibesarkan oleh seorang lelaki tua, tetapi identitas lelaki tua itu juga tidak diketahui. Kata wanita itu. Xia Heguang mengerutkan kening. Dia meminta wanita itu untuk menyelidiki Fang Yu. Setelah diselidiki selama sebulan penuh, masih banyak informasi yang belum bisa ditemukan. Anda perlu mengetahui departemen tempat wanita tersebut berada, tapi itu adalah departemen dengan kemampuan intelijen terkuat di wilayah militer. Mengapa tidak ditemukan? Xia Heguang bertanya. Wanita itu melirik ke arah Xia Heguang, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Kami telah menggali identitasnya sampai akhir, tetapi identitas orang-orang ini memang tidak ditemukan. Sangat mungkin orang-orang ini tidak ada." "Maksudmu identitas Fang Yu dipalsukan?" Xia Heguang bertanya. Wanita itu mengangguk, menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, "Itu mungkin palsu." Tapi itu tidak palsu. Wanita itu tahu bahwa pernyataannya bertentangan, dan menambahkan, "Dengan sistem intelijen dan teknologi yang kami miliki saat ini, siapapun orang Tiongkok dapat diidentifikasi, tetapi Fang Yu berada di luar kategori ini." Sederhananya, informasi identitas Fang Yu memiliki jejak pemalsuan yang jelas, tetapi kami tidak dapat menemukan informasi identitas lain tentang dia. Oleh karena itu, kami hanya dapat menentukan bahwa informasi identitasnya saat ini adalah benar. Setelah mendengar apa yang dikatakan wanita itu, Xia Heguang terdiam, memandang Fang Yu di bawah, dan bertanya, "Apakah tidak ada cara lain?" "Belum, tapi saya akan terus menindaklanjutinya. Saya tidak pernah percaya ada orang di dunia ini yang bisa menyamarkan identitas mereka secara menyeluruh." Wanita itu berkata dengan tegas. Apa? Di tempat latihan, ratapan terdengar satu demi satu. Mereka mempertahankan posisi ini selama hampir 10 menit, merasa tulang dan otot anggota tubuh mereka akan patah. Wajah Fang Yu acuh tak acuh, mengamati sekelompok pemain dengan tenang. Rangkaian skill fisik ini memang sangat menyakitkan saat pertama kali dilatih. Namun selama anggota badan membentuk memori otot, maka akan menjadi lebih mudah dan sederhana.
Huang Xiaolong berkeringat seperti hujan, dan urat biru muncul di dahinya. Dia memandang Fang Yu yang berdiri di depan, dan keluhan di hatinya menumpuk. Dia dipromosikan menjadi letnan jenderal ketika usianya kurang dari 30 tahun. Membaca www.ukansu.com sudah dianggap sebagai naga di kalangan masyarakat, dan hatinya sangat tinggi. Tapi sekarang, dia benar-benar dipermainkan seperti monyet oleh anak laki-laki berbulu yang tidak memiliki kualifikasi tentara, dan dia tidak bisa menolak. Dia tidak sanggup menanggung penghinaan seperti ini. Saat ini, dua sosok perlahan berjalan menuju Fang Yu. Melihat penampilan Xia Heguang, para pemain yang sudah tidak sanggup lagi menahannya, mengertakkan gigi, meremas kaki, bahkan menutup mulut, tidak mau merengek. Mereka tidak ingin mempermalukan diri sendiri di depan si tampan. Mata Huang Xiaolong berubah saat melihat wanita di sebelah Xia Heguang. Kenapa dia ada di sini? Brengsek, itu terjadi pada saat ini. Saat dia paling malu dan malu. Kapten Fang, terima kasih atas kerja keras Anda. Tidak apa-apa, aku hanya datang ke sini untuk berdiri sebentar, tidak bekerja keras sama sekali, kata Fang Yu. Saat ini, dia melihat wanita berseragam militer yang berdiri di samping Xia Heguang. Ini adalah ketua tim Xia Xiaoying, dari tim intelijen Tiongkok. Saya secara khusus mengundangnya untuk memperkenalkan kepada Kapten Fang tentang tim peserta wilayah militer lainnya, sehingga Kapten Fang memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang lawan dalam sesi ini, kata Xia Heguang. Xia Xiaoying, juga bermarga Xia, mata Fang Yu bergerak sedikit. Saat pertama kali melihat wanita ini, dia merasa jarak di antara alisnya agak mirip dengan Xia Weiyu dan Xia Tinghe. Dia juga cucumu, Fang Yu bertanya pada Xia Heguang. Xia Heguang tersenyum, diam-diam menyetujui. Tapi wajah Xia Xiaoying agak dingin, dan dia tidak suka orang lain menyebutkan identitas ini. Kalian ketiga saudara perempuan mirip, tapi kalian membandingkannya. Fang Yu memandang Xia Xiaoying dan berkata, Kapten Fang, mari kita bicara tentang bisnis. Xia Xiaoying dengan dingin menyela kata-kata Fang Yu, bab 180 Bing Wang Xiao Chen. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, bisnis, ya, Anda tahu. Fang Yu menjawab sejenak. Xia Xiaoying melirik anggota tim yang mendukungnya dan berkata, mari kita bicara di kantor di lantai atas. Fang Yu mengangguk, menoleh untuk melihat para pemain di belakangnya, dan berkata, teruskan. Teruskan setidaknya 1 jam, Xia Shuai akan membantuku melihatmu. Xia Heguang sedikit tercengang. Di seluruh wilayah militer Jiangnan, satu-satunya orang yang berani memanggilnya bekerja mungkin adalah Fang Yu. Dan masih tanpa bertanya padanya. Dan kelompok pemain itu juga meratap di dalam hati mereka saat ini. Ada semburan rasa sakit yang merobek dari otot dan tulang di tubuh mereka, hampir tidak mampu menopangnya. Tapi jika bosnya hadir, mereka harus bertahan apapun yang mereka katakan. Tidak ada seorang pun yang ingin meninggalkan kesan buruk pada si tampan. Huang Xiaolong mengertakkan gigi dan menatap punggung Xia Xiaoying yang sedang berjalan bersama Fang Yu. Fang Yu datang ke kantor di lantai 2 pangkalan pelatihan dan duduk di sofa kayu mahoni. Xia Xiaoying mengeluarkan setumpuk dokumen dari tas coklat dan menaruhnya di meja kopi. Ini adalah kompetisi wilayah militer kali ini, dan informasi dari tim peserta dari wilayah militer utama telah dikumpulkan. Xia Xiaoying berkata dengan dingin. Fang Yu mengambil file itu dan melihatnya sekilas dengan santai, dan menemukan bahwa teks di dalamnya terlalu banyak, sedetail latar belakang keluarga setiap anggota tim, dan bahkan resume dari lahir hingga hari ini. Bagi Fang Yu, informasi ini tidak ada artinya. Fang Yu meletakkan kembali dokumen itu di atas meja, menatap Xia Xiaoying, dan berkata, ada terlalu banyak kata, jadi saya tidak akan membacanya. Pilih saja beberapa poin penting dan beritahu saya. Meskipun Xia Xiaoying berada di tim intelijen, tidak sulit mendapatkan informasi ini. Namun informasi ini, bagaimanapun juga, telah disaring dan disortir oleh tenaga kerja, dan memerlukan sejumlah waktu dan tenaga. Tapi Fang Yu melihatnya dengan santai dan melemparkannya ke atas meja. Ini terlalu tidak menghargai hasil kerja orang lain. Xia Xiaoying sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, semua informasi penting ditandai secara khusus di dokumen. Anda hanya perlu membaca dokumen ini untuk mengetahuinya. Terlalu banyak kata untuk dibaca, kata Fang Yu. Xia Xiaoying sedikit menyipitkan mata, melipat tangan di dada, dan menatap Fang Yu dengan dingin.
Jika bawahannya melihat penampilannya saat ini, mereka pasti akan takut untuk berbicara. Karena semua orang tahu kalau ini pertanda kemarahannya. Namun, Fang Yu tidak peduli dengan ekspresi Xia Xiaoying, memiringkan kaki Erlang dengan tenang. Bagaimanapun, itu adalah orang yang diundang oleh kakek, dan kekuatannya sangat bagus. Bersabarlah, Xia Xiaoying menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di dalam hatinya, dan berkata, baiklah, saya akan memberitahu Anda poin-poin penting. Tujuan daerah militer Jiangnan tahun ini adalah meraih hasil 3 besar. Lalu ada 4 lawan yang membutuhkan. Salah satunya adalah juara kedua pada sesi sebelumnya, daerah militer Huaibei. Dalam sesi wilayah militer Huaibei ini, 3 anggota tim yang sangat unggul dikirim. 2 dari mereka berpangkat letnan jenderal, dan 1, seperti Anda, adalah rekrutan eksternal. Petik 2. Tunggu, sebenarnya saya ingin tahu, mengapa Anda bisa mengundang bantuan asing dalam kompetisi wilayah militer Anda? Bukankah seharusnya begitu? Bukankah kompetisi semacam ini dibatasi hanya untuk personel dari dalam wilayah militer untuk berpartisipasi? Fang Yu bertanya-tanya. Xia Xiaoying mengerutkan kening dan berkata, peraturannya tidak diperbolehkan, tetapi bertahun-tahun yang lalu, wilayah militer memimpin dalam meminta bantuan luar negeri. Adapun status bantuan luar negeri, mudah untuk menyelesaikannya. Anda hanya perlu mengatur posisi di wilayah militer baginya. Hal semacam ini, hal di atas juga menutup sebelah mata. Lagi pula, itu adalah keterampilan untuk mendapatkan bantuan luar negeri yang memenuhi peraturan persaingan. Peraturan masuk. Fang Yu memandang Xia Xiaoying. Usia pemain yang berpartisipasi harus kurang dari 28 tahun, dan mereka tidak memiliki latar belakang keluarga atau sekte seni bela diri. Ini adalah persyaratan yang kaku, kata Xia Xiaoying. Oh, itu dia. Fang Yu mengangguk untuk menyatakan pengertian. Selain wilayah militer Huaibei, ada ancaman yang lebih besar terhadap wilayah militer Jiangnan, wilayah militer pusat, yang merupakan sesi ketiga di sesi sebelumnya. Mereka juga mengirimkan 3 pemain super elit kali ini, lanjut Xia Xiaoying. Pemain super elit, apa kekuatan mereka? Fang Yu bertanya. Artinya, anggota yang tingkat kultivasinya berada di atas ranah master. Xia Xiaoying melanjutkan, selain wilayah militer pusat, ada juga wilayah militer barat daya dan wilayah militer barat laut. Kedua wilayah militer ini juga cukup kuat. Oke, Anda tidak perlu membicarakan hal ini, katakan saja siapa tim yang paling kuat. Fang Yu menyela Xia Xiaoying lagi dan berkata. Xia Xiaoying menarik napas dalam-dalam dan berkata, tim yang paling kuat adalah pasukan surgawi yang dikirim oleh daerah militer Beijing. Tim ini, tidak perlu menganalisisnya, dan tidak ada gunanya menganalisisnya. Semua orang tahu bahwa mereka akan berada di sesi ini. Juara, sangat kuat. Fang Yu mengangkat alisnya. Lupakan saja, bicaralah dan buat frustrasi semangat Fang Yu. Beritahu Fang Yu bahwa ada orang di luar dunia, dan ada surga di luar langit. Kekuatan keseluruhan pasukan Shenbing setidaknya 2 tingkat lebih kuat daripada pasukan yang berpartisipasi di wilayah militer lainnya. Salah satu yang terkuat adalah Xiao Chen, yang dikenal sebagai Raja Tentara masa kini, dan merupakan legenda. Berbicara tentang Xiao Chen, Xia Xiaoying, yang kedinginan dan kedinginan, memiliki sedikit kekaguman di matanya. Xiao Chen berusia 26 tahun ini, tetapi resumenya lebih cemerlang daripada seorang veteran yang telah menjadi tentara selama beberapa dekade. Bergabung dengan tentara pada usia 15 tahun, dia membuat 10 prestasi kelas 1 pada usia 18 tahun, 13 pahala kelas 2, dan 8/3. Tunggu pekerjaan. Pahala militer yang dia peroleh dalam 3 tahun terakhir lebih dari pahala militer sebagian besar prajurit sepanjang hidup mereka. Ketika dia baru berusia 18 tahun, dia telah mencapai pangkat letnan jenderal. Jika bukan karena batasan usia, prestasi militernya akan cukup baginya untuk dipromosikan menjadi jenderal. Setelah itu, dia melanjutkan perjalanan legenda. Hingga tahun ini, Xiao Chen telah mencapai ratusan prestasi militer, dan pangkat militernya telah mencapai pangkat jenderal. Dia menduduki peringkat pertama di tentara Huaxia. Kebanggaan, senjatanya dari militer. Dalam kompetisi wilayah militer ini, Xiao Chen bertanggung jawab atas tentara surgawi wilayah militer Beijing, dan wilayah militer lainnya hanya dapat memperebutkan tempat kedua, kata Xia Xiaoying. Ketika dia menyebut Xiao Chen, ekspresi Xia Xiaoying berubah, dan
Nada suaranya menjadi sedikit bersemangat. Sepertinya kamu mengagumi Raja Prajurit ini. Fang Yu bertanya. Tentu saja, bukan hanya saya pikir tidak ada anak muda di seluruh militer Tiongkok yang tidak mengaguminya. Dia adalah legenda hidup dan teladan yang dapat dipelajari oleh setiap prajurit di generasi muda kita. Xia Xiaoying berkata dengan nada penuh semangat. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa dia tampak sedikit janggal, dan segera mendapatkan kembali ekspresi acuh tak acuhnya. Dia melirik Fang Yu dan berkata, saya tidak akan menjelaskan secara detail tentang wilayah militer Beijing. Tidak ada gunanya menganalisisnya. Saya pikir itu masuk akal. Wilayah militer Beijing harus menjadi target nomor 1 kami, kata Fang Yu. Ambil wilayah militer Beijing sebagai target nomor 1. Mata Xia Xiaoying sedikit berubah, dan persepsinya tentang Fang Yu di dalam hatinya menjadi semakin buruk. Terlalu sombong. Kekuatan wilayah militer Jiangnan adalah yang terlemah dalam kehadiran panel. Bahkan daerah militer Huaibei pun tidak berani mengatakan bahwa daerah militer Beijing adalah sasaran nomor 1. Xia Xiaoying tahu bahwa Fang Yu tidak lemah dan bahkan bisa mengalahkan Wu Zun. Namun, wilayah militer lain juga mengundang bantuan asing yang kuat seperti Fang Yu. Di depan orang-orang ini, Fang Yu harus mengatakan apakah dia bisa memanfaatkannya. Belum lagi Xiao Chen, Raja Prajurit daerah militer Beijing. Resume kaya yang legendaris tidak pernah gagal. Tidak peduli apa yang dia lakukan dan betapa sulitnya, dia bisa berhasil. Kapten Fang gelombang www.novelringan.com gelombang saya pikir tujuannya harus lebih realistis. Wilayah militer Jiangnan berada di peringkat kelima di sesi sebelumnya. Tujuan dari sesi ini adalah untuk menang 5 kali dan bertarung 3 kali. Xia Xiaoying berkata dengan ringan. Oke, kalau begitu 5 pertarungan 3, kata Fang Yu. Xia Xiaoying mengambil dokumen di atas meja dan berkata, karena Kapten Fang tidak ingin membaca informasinya, saya akan mengambilnya kembali. Selain itu, saya akan menyerahkan daftar peserta wilayah militer Jiangnan hari ini. Dengan itu, Xia Xiaoying membawa selembar kertas lagi. Di atas kertas itu ada formulir dengan 10 nama tercetak di atasnya. Kapten, Fang Yu. Melihat ini, Fang Yu sedikit mengernyit, dan berkata, ubah namaku menjadi Dao Tian. Dao Tian, ya, saya akan membantu Anda merevisinya. Meskipun Xia Xiaoying sedikit bingung, dia tidak banyak bicara. Lagi pula, sangat umum bagi pemain asing untuk mengikuti kompetisi dengan nama samaran.